Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas matematika ya. Konsep soal yang sering keluar di seleksi akademik, UP, PPG, PGSD, dan pembahasannya. Oke. Kita masuk ke apa namanya, ke kisi-kisinya ya. Jadi matematika ini kan biar nggak terlalu banyak ini ya. Jadi enak batas ini ya kalau matematika. Disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan peserta dapat memperbaiki tahapan pembelajaran pemecahan masalah bilangan. Ya. Saya kasih tahu dulu ya, biar supaya nanti paham soalnya seperti apa nih. Nanti ada pedagogi Bu ya, soal matematika tuh ada 2 soal pedagogi, tapi butuh nalar kan gitu, butuh pemahaman juga. Oke, soal saya pahami dulu ini, papan berpaku adalah media untuk memahami bangun datar, kan gitu. Di modulnya lengkap ya. Jadi papan berpaku untuk memahami bangun datar. Mengenal nilai tempat biasanya paling simpel, paling enak mengajarkan itu dengan yang namanya media kantong bilangan. Lebih cepat lah mengerti mereka kalau pakai kantong bilangan ini. Ini nilai tempat ya. Khususnya nilai tempat ini lebih enak mengajarkannya. Oke. Kalau yang media blok DNS ya. Ini berapa soal, Pak? Ya, matematika 10 soal ya. 2 soal pedagogi, 8 yang ngitung. Ya, 8 yang ngitung. Baru mulai, Bu, baru mulai. Media blok DNS adalah salah satu untuk konsep dasar bilangan, nilai tempat juga bisa. Tapi kalau sebaiknya kalau mengajar anak-anak yang simpelnya ini, nilai tempat ini, biar enak. Selain itu dapat digunakan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini media blok DNS juga bisa, nilai tempat bisa. Tapi sebaiknya yang simpel adalah ini, media kantong bilangan. Media kartu bilangan ini juga bisa mengajarkan nilai tempat. Ya. Bisa juga untuk pengurangan, ya dipakai-pakai bisa nih. Media kartu bilangan. Jadi ini bisa kemana-mana sebenarnya sih. Karena apa? Karena kartu ini bisa kemana-mana. Yang khusus seperti ini, yang khusus. Nah, ini tangga bilangan khusus ya. Untuk ukuran tinggi, panjang, jarak, dan benda. Kalau dia garis bilangan, itu biasanya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Garis bilangan materi matematika, Bu. Saya ajarin dulu nih. Soalnya Bu nanti keluar. Biar paham ya. Jadi soal pedagogi matematika itu ada. Ya. Garis bilangan itu juga yang namanya untuk ini ya, untuk pecahan juga ini untuk nilai suatu pecahan. Pedagogi ada 2. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini soalnya. Menjelaskan bilangan. Nanti soalnya Ibu itu adalah khusus bilangan. Jadi namanya pedagogi matematika. Sesuai dengan kisi-kisinya. Oke. Mau ditanya media, mau ditanya model apa yang dipakai. Pokoknya itu pedagogi matematika namanya. Oke. Kita bahas ya. Menjelaskan bilangan sampai 2 angka. Sampai 2 angka. Satu soal nih ya untuk mau apa namanya? Untuk yang ini ya, seperti ini. Maksudnya yang membahas tentang pakai media apa atau model apa memperbaiki pembelajaran matematika tentang bilangan. Sampai angka 2 penyusun lambang bilangan sesuai dengan narasi kisi-kisi tadi menggunakan kumpulan. Sebenarnya sudah saya ajari di itu, di apa? Media pembelajaran, tapi nggak apa-apa. Menggunakan kumpulan benda konkret dan cara membacanya. Media pembelajaran atau alat peraga matematika yang paling sesuai untuk membangun pengetahuan siswa tersebut adalah ya, ini mengajarkan nilai tempat ya Bapak Ibu ya, mengajarkan nilai tempat. Oke. Mengajarkan nilai tempat. Mengajarkan nilai tempat itu sebaiknya apakah pakai garis bilangan? Ya nggak mungkin ya. Garis bilangan itu hanya untuk salah ya. Pak. Salah A ya. Itu hanya untuk namanya operasi bilangan bulat ya Bapak Ibu. Nggak mungkin yang A. A salah. Nggak mungkin pakai yang ini. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Tinggal yang C sama yang D. Untuk mempelajari sampai 2 angka dan nilai tempat, ya enak pakai ini. Lebih langsung ngerti daripada pakai yang ini ya, bawah ya. Bawah ini bisa untuk pengurangan ya. Ini karena 9 tambah 3. Nah, ini seperti itulah. Ini kurang cocok yang di. Walaupun medianya blok DNS itu banyak Bu jenisnya Bu ya. Bisa mengajarkan nilai tempat, tapi di sini 6 kurang 3, nah itu 8 kurang 6 bukan ya, nggak cocok ya. Jadi mengajarkan bilangan tempat yang khusus untuk mengajar bilangan nilai tempat namanya adalah kantong bilangan.
Untuk mengajarkan nilai tempat yang khusus namanya kantong bilangan. Gambarnya buram ya, udah nampak Bu, tadi kan saya bilang tadi. Kantong bilangan seperti ini. Ya. Nih kantong bilangan. Kantong bilangan itu khusus mengajar nilai tempat. Blok DNS fungsinya banyak. Bisa operasi hitung, bisa nilai tempat, tergantung huruf bacaannya apa di sini. Ya. Sekarang ini soalnya, ya. Tidak terlalu buram lah Bu. Ini kan gambar yang A, ini kan media belajar atau alat peraga yang paling sesuai untuk mengajarkan nilai tempat, sesuai KD-nya nilai tempat. Jadi kalau pedagogi ini biasakan dibaca KD-nya ya, biar apa? Biar disesuaikan dengan KD. Untuk apa? Biar mudah mencari jawaban. Di pedagogi kuncinya baca KD-nya. Ada KD-nya, baca dulu KD-nya ya. Jadi nggak mungkin yang A. A ini apa? Untuk penjumlahan bilangan bulat. Nggak mungkin yang B, nggak jelas. Hitungan itu. Hitungan ini, hitungan salah. Penjumlahan, pengurangan bisa. Yang C lah. Yang C ini adalah kantong bilangan. Kantong bilangan khusus untuk mengajar nilai tempat. Kalau yang D, Pak, yang D ini kan blok DNS. Walaupun Ibu nggak nampak di situ, tapi ini tulisannya 3 tambah 9, 6 kurang 8, 6 tambah 8. Jadi nggak cocok yang blok DNS. Kenapa? Karena dia itu mengajarkan operasi bilangan. Jadi fungsi blok DNS itu banyak ya. Bisa nilai tempat, tapi nggak cocok lah. Khusus nilai tempat yang paling simpel di pembelajaran PGSD atau anak SD sebaiknya pakai kantong bilangan ya. Untuk apa? Untuk memudahkan. Ini Bu gampang soal Bu, usah diulang kali. Media belajar untuk kantong untuk nilai tempat adalah kantong bilangan. Ya, jawabannya itu C. Nilai tempat pakai kantong bilangan itu lebih cepatnya ya. Lebih enak ya simpelnya ya. Oke, lanjut ya. Kantong bilangan. Modulnya udah ada kok. Jadi tinggal di itu aja. Iya, apa soalnya? Iya disajikan, Bu. Gambarnya disajikan. Ya seperti inilah, mirip-mirip seperti inilah soalnya, disajikan gambar. Bisa jadi juga perbaikan pembelajaran seperti soal berikutnya yang sudah saya jelaskan juga dulu kan. Nih ya. Intinya ada pedagogi matematika. Jadi 10 soal itu yang 2 soalnya adalah pedagogi matematika. Seperti ini ya soalnya. Untuk memperbaiki pembelajaran nih. Memperbaiki pembelajaran itu juga bisa dinamakan rencana tindak lanjut. Ya. Ibu Lina sedang mengajarkan cara mengajarkan soal cerita terkait penjumlahan bilangan asli sebagai berikut. Beni memiliki 12 kelereng dan Doni memiliki 22 kelereng. Doni memberikan 5 kelerengnya kepada Beni. Berapa kelereng Beni sekarang? Untuk mengerjakan soal tersebut, memberitahu bahwa siswa ada berupa kata kerja yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Kata memberi itu berkaitan dengan berkurang. Sedangkan kata diberi itu berkaitan dengan penambahan atau penjumlahan. Setelah diberi penjelasan tersebut, siswa menjawab bahwa kelereng Beni ada 7 karena kata kerja yang ada pada soal itu adalah memberikan, yang berarti berkurang, yaitu 12 kurang 5 sama dengan 7. Kan diminta tadi adalah bilangan kan? Ya, ketika ada pembelajaran bilangan, itu masuk soal matematika pedagogiknya. Jadi kita disuruh sesuai kisi-kisi tadi, memperbaiki pembelajarannya. Bisa muncul media, bisa muncul model seperti ini, atau diganti perbaikan pembelajarannya. Perbaikan pembelajaran, cara cepatnya Bapak Ibu ya, cari aja model yang games ya, cari aja model yang bermain, cari aja yang tambahin medianya konkret ya. Sekali lagi, kalau memperbaiki media pembelajaran, memperbaiki kegiatan pembelajaran dalam bilangan ini, dalam semuanya lah ya, itu pakai aja model games. Nah, model game, tambahin medianya konkret sudah ya. Medianya konkret ya. Pembelajaran ulang itu atau memperbaiki itu adalah bahasa lainnya remedial ya, atau ya remedial lah, konkret ya, remedial bahasa lainnya itu. Rencana perbaikan pembelajaran atau rencana tidak lanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran itu namanya lainnya adalah remedial. Cara cepatnya adalah tambahi model games, medianya konkret. Karena ini pastilah
dia pembelajaran konstruktivisme. Apa itu pembelajaran konstruktivisme? Membangun pengetahuan. Membangun pengetahuan dengan media konkret, ya, dengan media konkret. Silakan Bu Lia sebelum saya bahas ini. Biar nggak baca soal, ya benar. Kalau diminta memperbaiki pembelajaran, cari aja model yang games, ya. Bu Lia silakan sebelum kita bahas nih. Udah angkat tangan. Udah nggak ada ya. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Jadi cari aja model games. Maka untuk memperbaiki kegiatan pembelajarannya adalah model yang games. Maka jawabannya cari aja model yang games. B ya, langsung ke B. 1 dapat nih. Yang A nggak ada. Modelnya juga nggak konkret. Yang ini nggak ada juga. Ini nggak ada juga. Ini nggak ada juga. Jawabannya B. Ketika nanti Ibu tempat soalnya memperbaiki sesuai kisi-kisinya. Ada materi bilangan sesuai kisi-kisi. Diminta memperbaiki pembelajaran atau rencana tidak lanjut, maka jawabannya model games, media konkret, ya, atau bahasa lainnya remedial lah itu. Jawabannya B. Paham apa Ibu? Cara mudahnya, ya, cara mudahnya. Sekali lagi ya, saya ulangin. Ketika ada bilangan memperbaiki pembelajaran, carilah model yang games, ya, sesuai kisi-kisinya nih, kisi-kisinya. Disajikan narasi, ya, disajikan narasi pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Ini masalah bilangan disuruh cari perbaikan pembelajarannya. Dengan caranya adalah cari yang game saja. Nggak ada di modulnya Pak. Iya, tadi sudah pernah. Nanti lah saya kirim lagi nih matematikanya. Ya. Lupa pula tadi yang ini. Tambahannya lupa. Oke ya, paham ya? Cari yang model game. Jawabannya B. Iya, nanti saya kasih Bu. Ya, saya tadi baru nambahin ya, lupa pula ngasihnya lagi. Udah, nggak apa-apa ya, nanti saya kasih. Udah ada di modul, udah apalah. Nanti saya kasih lagi Bu ya. Oke, sama seperti soal ini ya. Membandingkan dua bilangan, ketika ada membandingkan dua bilangan seperti ini, diminta adalah tindak lanjut. Cara cepatnya adalah cari model game, tambahin media konkret, bermain dengan media konkret. Yang bukan, diminta yang bukan, termasuk kegiatan tindak lanjut. Saya ulangin ya. Kegiatan tindak lanjut itu sama halnya memperbaiki pembelajaran. Ya. Maka yang bukan termasuk, carilah jawaban yang tidak ada model dan yang tidak ada media konkretnya lah, biar lebih cepat. Kenapa? Karena ini pasti dia menggunakan media konkret untuk memperbaiki pembelajaran. Ini contohnya. Membandingkan dua bilangan sampai 2 angka menggunakan kumpulan-kumpulan benda konkret. Ibu cari aja jawabannya yang benda konkret. Menggunakan balok mainan, benda konkret. A benar. Yang bukan ya, berarti cari yang salah. Oke. Mengajak siswa mencotir mainan, benda konkret. Bolok mainan, menyortir mainan, itu mainan. Mainan itu benda konkret. Jawabannya A, B, benar. Yang bukan ya, berarti yang salah. Mengajukan pertanyaan, nah ini nggak ada nih. Ini nggak ada benda konkretnya, ini salah bisa nih. Melatih siswa mengerjakan soal lebih besar, lebih kecil. Ini belum tentu juga ya. Mengajak siswa menghitung banyaknya 2 objek dari kursi dan meja. Ya, ini benda konkret ya. Yang E benar juga. Karena soalnya jawabannya ada 2 di sini. 2. Yang bukan termasuk kegiatan membandingkan bilangan. 2 bilangan dengan benda konkret. Ingat, membandingkan. Membandingkan itu adalah yang D bagus, maka yang salah yang C. Kenapa? Karena D itu membandingkan besar dan kecilnya. Ini dia, lebih besar dan lebih kecil, maka jawabannya itu D. Ya, silakan Bapak Ibu dipahamin. Ya. Silakan Bapak Ibu dipahamin dulu. Ketika ada kegiatan rencana tindak lanjut, ada perbaikan pembelajaran, carilah bermain atau games dengan tambahan media konkret. Sesuaikan dengan KD-nya. KD-nya membandingkan, yang A, media konkretnya membandingkan 2 objek, ya. Mainan juga, ya. Menyortir itu memilih-milih, berarti membandingkan juga. Jawabannya tinggal yang C yang salah. Mengajukan pertanyaan, tidak ada media konkretnya. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Ya. Oke, soal selanjutnya ya, soal selanjutnya seperti ini. Di bawah ini juga sama. Sebelum kita masuk ke soal matematika yang hitung, sabar dulu ya. Yang terlambat lihat itu aja Bu ya, karena matematik itu bisa YouTube lah. Oke. Perhatikan Bapak Ibu, samalah soalnya ini.
Ya, masih sama Bu, soalnya masih sama yang baru masuk, sama aja. Menyatakan suatu bilangan ya nih. Menyatakan suatu bilangan. Jadi soalnya semua ini adalah tentang bilangan. Nanti ditanya memperbaiki pembelajarannya atau rencana tindak lanjut seperti kisi-kisi matematika di atas. Yang bukan termasuk kegiatan tindak lanjut adalah tadi rumus cepat tindak lanjut adalah cari yang bermain Model plus konkret. game plus Game konkret dan tambahan media konkret. plus benda konkret atau medianya konkret. Ini bahasa lainnya adalah memperbaiki pembelajaran, nama lainnya apa? Remedial. Untuk Remedial. memperbaiki pembelajaran namanya remedial. Untuk tidak lanjut pembelajaran namanya remedial, sama aja itu. Konkret plus bermain ya, ini aja game saja, cari yang game saja. Bukan bermain peran ya, cari yang game saja lah. Pokoknya ada bermainnya lah. Mengajak siswa bermain kartu bilangan. Bermain kartu bilangan. Udah jelas ini yang bagus. Yang bukan ya. Bermain kartu bilangan udah bagus itu. Karena memperbaiki pembelajaran. Dari jawaban A itu bagus. Yang bukan, cari lagi yang B. Membuat tabel penjumlahan 1-10. Meminta siswa menghafalkannya. Nah ini kurang bagus ini. Yang C, merencanakan aktivitas yang dapat membantu. Iya, membantu siswa untuk menyatakan suatu bilangan ya. Membantu siswa itu adalah kegiatan remedial. Ini bagus. Mengajak siswa bermain kartu bilangan sesuai dengan games plus konkret plus remedial. Ini bagus. Melakukan remedial. Ini bagus. Karena ini masih banyak peserta didik yang belum mempunyai kompetensi. Kan arti simpelnya gini. Kisi-kisinya adalah bilangan. Memperbaiki pembelajaran. Artinya di dalam itu banyak yang gagal. Bisa dipahami, Bu? Ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau diminta memperbaiki pembelajaran, artinya di dalam masalah itu siswanya banyak yang tidak mampu atau tidak mencapai batas KKM. Bisa dipahami ya simpelnya ya. Simpelnya bisa dipahami nih ya. Simpelnya untuk logikanya, ketika ada rencana tidak lanjut, ketika ada memperbaiki pembelajaran, disitulah artinya siswanya banyak tidak mencapai KKM. Ya. Tuh, menunjukkan bahwa siswa tidak mencapai KKM. Banyak siswa tidak mencapai kompetensi minimumnya. Maka jawabannya adalah cari yang games untuk memperbaikinya, tambah media konkret. Nama lainnya di situ adalah rencana tidak lanjut atau remedial atau memperbaiki pembelajaran. Maka jawabannya yang bukan itu yang B. Kenapa? Tidak masuk ke rumus tadi ya. Membuat tabel menghafalkan itu bukan ya. A, C, D, E itulah yang bagus sesuai dengan yang saya berikan tadi. Rencana tidak lanjut, nama lainnya adalah memperbaiki pembelajaran. Ketika memperbaiki pelajaran, namanya adalah remedial. Karena remedial itu aturannya ada yang memperbaiki dengan pengajaran ulang atau membantu dengan mengerjakan tugas atau membantu dengan tutor sebaya ya. Oke, bisa dipahami, Bu? Saya ya jawabannya Bisa, Pak. B bukan. Ya, itu soal matematika pedagogi tentang bilangan. Sama juga soal seperti ini ya. Membandingkan dua bilangan, perhatikan Bu, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan benda konkret. Carilah benda konkret yang membandingkan dua bilangan. Sekali lagi kisi-kisinya sesuaikan. KD-nya juga pas bilangannya, sama ya. Maka carilah yang menggunakan kumpulan benda konkret yang membandingkan dua bilangan. A. Menghitung banyak siswa kelas 5 dan kelas 6 saat upacara hari Senin. Mana benda konkretnya? Kelas 5 dan kelas 6. Banyaknya ini berarti beda kelas. Dibandingkanlah antara kelas 5 dan kelas 6. Lebih besarkah atau lebih kecil? Maka yang A yang benar. Benda konkretnya adalah kelas 5 dan kelas 6. Membandingkan 5 dan 6 jumlahnya berapa? Jumlah siswanya ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang B, Pak? Menghitung banyak antrian untuk cuci tangan. Ngapain ya? Ngapain ya? Cuci tangan cuma satu objek. Salah ya. Membandingkan dua bilangan. Perhatikan KD yang diminta. Membandingkan dua bilangan. Siswa kelas 5 dan kelas 6 itu adalah media konkret. Merinci tugas. Ngapain merinci tugas? Merinci ngapain merinci? Orang membandingkan kok. Ya, membandingkan itu adalah dua bilangan kelas 5 dan kelas 6. Menghitunglah dia. Oke, Bu. Bisa dipahami, Bu? Gampang ya. Benda konkret. Iya, Pak. Bisa, Pak. Satu soal pedagogi seperti ini ya. Mohon diulang, Pak. Ya, yang mana, Bu? Sinyalnya hilang timbul. Ya, oke, saya ulangi. Yang Ya. soal ini. Ya, saya mau dulu. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Carilah kumpulan benda konkret membandingkan dua bilangan.
Kenapa yang B salah? Menghitung banyak antrian cuci tangan. Adakah perbandingan dua bilangan? Nggak ada. Kenapa yang C salah? Mana perbandingan dua bilangan? Nggak ada. Kenapa D salah? Mana perbandingan dua bilangan? Nggak ada yang benar konkret. Yang A yang benar, perbandingan dua bilangan, kelas 5 dan kelas 6. Mana yang lebih banyak? Itulah namanya yang A. Benda konkretnya Pak, kelas 5 dan kelas 6. Membandingkannya. Oke, Bapak Ibu paham? Iya Pak, terima kasih. Oke. Pak. Oke, lanjut ya. Kita ke pedagogi yang tadi udah. Lanjut kita ke soal yang ini. Ini soal hitung-hitung ya. Perhatikan logikanya. Gampang Pak ya, lumayan-lumayan gampang. Ambil aja 5-6 soal matematika cukup lah. Kenapa? Nanti yang lain tuh soalnya yang makin ke bawah makin rumit ya. Saya ambil ini yang mudah-mudah aja dulu. Maksudnya yang kisi-kisinya ini nggak berurutan untuk matematika. Kenapa? Saya ambil yang mudah-mudah dulu ya. Mengajarkannya kognitifnya harus yang mudah dulu baru yang payah. Diberikan paparan data tentang kemampuan membagi bilangan pecahan menyajikan dalam bentuk diagram. Perhatikan. Nanti Ibu sajikan dalam bentuk diagram. Ada berapa soal nih Pak yang diagram? Ya, sekitar 2-3 soal. Jadi tolong perhatikan. Ini bisa 2-3 soal loh. Yang tadi di atas 1 soal. Yang ini 2-3 soal. Anggaplah 2 soal ini. Udah 3 soal loh. Ya, soalnya cuma 10. Ambil aja 6 udah bagus ya. Ambil aja 6 udah bagus ya. Ya, pakai strategi Bu ya, pakai strategi. Soal yang nggak bisa dikerjakan, jangan coba-coba dikerjakan. Nanti saya kasih tahu strateginya setelah habis materi sampai mana nih. Saya kasih tahu strateginya biar gampang ya. Karena apa pakai strategi? Karena ini namanya banyak saingan itu pakai strategi ya. Nggak perlu dikerjakan soal yang sulit tadi udah jangan dulu. Matematika ya. Dibiarkan aja daripada dikerjakan habis waktu. Ambillah soal yang gampang dulu matematika. Sampai 6 soal cukup. Caranya gimana Pak yang ini? Kisi-kisi baca. Hanya mengubah menjadi diagram batang garis lingkaran. Perhatikan soalnya. Saya ajari cara cepatnya. Ya, perhatikan soalnya. Bu Ani menganalisis hasil ulangan bab pecahan yang lulus KKM di 7 kelas seperti di bawah ini. A 25, B 17, C 26, D 25, E 24, F 19, G 23. Bu Ani ingin mengubah tabel di atas supaya dapat dengan mudah mengamatinya. Maka grafik yang paling tepat adalah, ingat Bu, ada tabel nanti, ada dikasih tabel, ada dikasih pecahan persen, kita ubahnya ke diagram yang paling baik, yang paling tepat atau paling baik. Pertama kali caranya Bu, Ibu langsung cari diagram batang. Bikin Bu. Ya, jangan nggak dibikin. Kenapa? Biar langsung fokus. Fokusnya kemana Pak? Kalau ada soal seperti tabel, mengubah menjadi grafik, cari yang pertama diagram batang. Sudah. Yang cepat nih ya, yang cepat. Bisa dipahami Bu? Bisa, Pak. Yang kedua, sesuaikan dengan tabelnya. Jadi langsung ke diagram batang aja ya. Kenapa? Biar itulah jawaban yang paling mantap. Tapi Pak kalau diagram batang nggak sesuai, itu maka carilah jawabannya yang sesuai. Saya ajarin. Ini yang cara pertama dulu ya. Carilah diagram batang, sesuaikan dengan batang bukan ya, sesuaikan dengan tabel, sesuaikan dengan data ya, data. Seperti ini Bu ya, seperti ini. Ini diagramnya saya nggak mau, maksudnya nih soal terpotong, diagramnya banyak. Nanti ke bawah soal makin banyak yang seperti ini. Sabar ya. Jadi misalnya soal ini jawabannya ini nggak salah C. Cari aja diagram batang, sesuaikan. C sama E ini. Jawabannya diagram batang. Tapi di E-nya, itu yang B-nya ini di bawah 15. Yang B-nya di bawah 15. Ya. Maka saya salahkan. Contohnya seperti itu ya. Karena ini terpotong lah. Saya pun lupa. Ya, terpotong lah intinya soal ini. Yang pertama cari diagram batang. Misalnya antara C sama E. Bandingkan. Benarkah A25? Ini jawaban yang C ya. Benarkah A25? Benar Bu ya, 25 ya A ya. Benarkah B-nya 17? Benar. Benarkah C-nya 26? Benar. Benarkah D-nya 25? Benar. Benar. E-nya 24? Benar. Benar. F-nya 19? Benar. Benar. Benarkah D-nya 23? Benar. Maka jawaban ini yang Benar. F. Ya. Ya. Yang E nanti sama dia gambarnya, tapi salah satunya dia di bawahnya. Paham? Ya. Paham, Pak. B-nya 17. Misalnya B 17 di sini. Yang E itu 15. Salah jadinya kan? Makanya saya bilang rumusnya tadi. Rumusnya adalah cari yang diagram batang tuh.
sesuaikan datanya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Biar lebih Paham, cepat. Pak. Lebih Paham, cepat. Pak. Carilah diagram batang dulu. Kenapa? Karena biar lebih Iya, mudah. Pak. Paham. Oke, paham ya? Saya ke soal selanjutnya ya. Soalnya masih banyak nih, sabar. Ya, saya pelan-pelan jelaskannya. Carilah yang diagram batang dan sesuaikan datanya. Itu rumusnya, biar cepet. Contoh lain, Pak. Oke, kita contoh lain. Sabar aja. Seperti ini, seperti ini. Ya, kita banyak soalnya. Bu Ayu sedang menganalisis data. Datanya adalah menyamakan penyebut 19. Salah perhitungan 11. Mengartikan soal 20. Memisahkan 20. Untuk mempermudah perbandingan, mana diagram yang paling tepat adalah, Ibu cari apa tadi, Bu? Yang pertama? Diagram Ya, batang. batang. Diagram batang. Jawaban yang A ya. Ya. Salah itu tuh. Ya. Pak, kalau ada dua yang sama, maka sesuaikan ya. Maka sesuaikan. Sesuaikan dengan tabel. Iya, benar nggak yang A ini menyamakan menyebut 19? Benar. FM channel. 11, benar ya. The Bluetooth device Bentar ya. Salah mengartikan itu 20, benar ya. is connected to Oke, 20 ya, salah mana soal 20, benar ya. 20, 11, 19, satu lagi 9. Ya, jadi jawabannya adalah yang diagram batang. Diagram batang ya. Diagram batang itu carilah, ada tabel, diubah menjadi diagram. Cari yang pertama adalah diagram batang. Maka di soal ini A, B, C, D ini Bu ya. Jawaban ini A, B, C, D, E. Ada diagram lingkaran 2. Saya nggak mau ngambil diagram lingkaran. Kenapa? Sulit dibaca orang. Caranya adalah yang mudah dibaca adalah diagram batang. Paham Bu? Paham ya? Paham. Paham, Pak. Lanjut. Lanjut kita belum baca ini ya, belum baca analisnya ya. Masih membuat tabel menjadi diagram. Satu soal ya seperti itu. Lanjut kita ke soal ini juga. Ini Yang jawabannya. sebelah kanan barusan apa itu, Pak? Apa, Bu? Yang sebelah kanan barusan? Gambar sebelahnya Tahan. Ini. barusan. Nah, iya ini, Pak. Diagram lingkaran. Lingkaran. Ini apa nih, diagram apa? Nggak jelas ya. Salahkan aja, Bu. Oh, iya ya. Cari aja yang diagram batang. Biar apa? Diagram Iya. batang. Ya. Data ada berapa soal, Pak? 2 soal ya. Untuk mengolah data ini ada 2 soal, paling sedikit, paling banyak 3 ya. Tentang diagram. Oke. Sama soal ini kan banyak kan, Bu, soalnya ini kan? Ini kan? Kan capek lihatnya kan, Bu, angkanya kan? Ya kan? Datanya diubah menjadi diagram, tahu, Bu? Grafik mana yang paling tepat? Cari yang pertama, Bu, diagram, Mbak. Diagram batang. Batang. Pak, kalau semuanya diagram batang, Pak. Mana yang lebih enak, Ibu? Sesuaikan dengan tabel. Ya, betul. Satu lagi, seperti ini. Udah, nggak usah ngitung lagi, Bu. Nggak usah ngitung lagi tabelnya kalau soal seperti ini. Kenapa? Yang bawah, Kebanyakan? Pak. Cari yang gampang. Apakah A, B, Yang bawah, Pak. yang bawah E. Kenapa? Geser. Berjajar ke Geser. kanan. Ya, Ya, berjajar ke kanan itu mudah untuk dibaca. dibaca. Berbaris. Berbaris ke kanan. Bisa dipahamin ya? Iya, Paham, Bisa, Ini ya. yang E. Paham, Bu ya? Gampang ya. Paham. Paham, Pak. Materi kelas 4 ini, Pak. Iya. Semoga soalnya diagram semua. Ya, Om, enak kali lah, Ibu. 120 soal diagram Iya, semua. nggak mungkin, Bu. Ibu ngaco aja. 120 Jangan diagram. dong. Nggak mungkin. Lulus Ya. semuanya. Sesuai skisi, Bu, kalau gitu. Matematika. Ya, oke, kita bahas ya. Ini masih soal enak, Bu ya. Sekali lagi ini masih soal enak. Kenapa? Biar enak matematikanya. Sama seperti soal ini. Kalau udah ini analisis nanti. Oke, sama seperti soal ini ya, yang ini dulu. Ada 5 tipe dari sebuah merek mobil, ya. GA, GL, ya, Ford Premium. Sebuah dealer dalam 1 bulan, ya, 13% GA. Tulisan dulu, Bu. GA sama dengan 13%. Ya. GA sama dengan 13%. Ini GA-nya, kan Ibu langsung nampak nih, Bu. Ini GA-nya yang A ini kok 17%. Salah bener, Bu? Salah ya. Salah, Pak. Ada salah ya. 20%. Ada salah ya. Salah. D ini GA-nya berapa? Kok nggak sama? Salah, Pak. Salah. Oh, mencocokkan berarti ini, Pak ya. Iya, cocokkan dulu Salah. Bu ya. Mencocokkan dulu. Ini kan gampang, tapi ini hati-hati ya. GL-nya 10% ya, GL 10%. Oke, dari soal ya. GL 10%.
Ini koma ya, ini koma. Oke. Oke, itu koma ya. Tipe GX, GX-nya 33%. Supportnya adalah 13%. Support adalah 13%. Premium adalah 30%. Oke, dah ya. Yang A sama D salah. Ketika soal seperti ini, tadi apa condongnya, Bu? Condongnya adalah cari diagram, Mbak. Diagram batang. Yang C sama E, ya. Pak, yang B, Pak. Ya, oke lah. Yang Salah. B. Salah aja. Batang. Salah, Pak. Yang B sama Pak angkanya, Pak. Ya, sama angkanya ya. Tapi lebih enak pakai yang diagram batang. Diagram Lebih batang. dipahami, oke. Tinggal kita hitung nih, ya. Kita hitung ya, sekali lagi ya. 20. Kita hitung dulu. Saya mute dulu, Bu. Bagaimana cara menentukan persennya? Kita ubah diagram ini menjadi persen. Coba cocokan ya. Jumlahkan dulu. 20 tambah 15, 35, 85, 105, 150. Totalnya adalah 150. Oke. Kita mau ubah nih. Kalau GL-nya 15, saya ulangin, Bu ya. Totalnya 150. Di sini GL-nya 15. Diperhatikan soalnya ya. GL-nya ini 15. Pak, kenapa GL? Karena GL itu yang mudah 10% ya. Kenapa GL? GL-nya mudah 10%. Apakah benar 10% itu adalah 15 dari 110? Betul. Betul, maka jawabannya Nah, C. Pak, kenapa ambil yang GA, Pak? Males, yang GA itu angkanya ganjil, payah ya. Ambil angka yang genap aja, 10%. Kan gampang. 10% dari 150 benar, Bu? Benar ya? Oh, Benar ya? Betul. Satu lagi coba. oke, sampai Benar. Coba satu lagi. kucing. Benarkah premiumnya 30% itu 45? 30% dari 150, 45? Benar. Benar. Maka jawabannya itu yang C. Kenapa yang enggak E, Pak? Ya udah salahkan aja, salah ya ini pasti kan. Ya salah. Kenapa salah? Ya hitung aja, pakai salah lah itu. Kenapa enggak cocok lah? Oke. Yang cocok adalah yang C. Oke. Kenapa, Pak? Pak, Ini maaf bertanya, Pak. ya, silakan. Dapatnya total 150 itu dari mana, Pak? GA tambah Tambahin, GL Bu. tambah Tambahin, GA Bu. gitu. Semuanya di total. Dijumlahkan semua, Bu. 4, 5. Oke. Tambahin ya, Bu ya. Dijumlahkan Pak. semua. Ya, oke, jumlahan semua 50. Kenapa saya bilang yang ini salah, yang E? Karena GL tuh 10%, berarti kalau dia penuhnya 360, ini nggak nyampe 360 kayaknya. Oke, coba tambahin nih, berapa nih? 40 tambah 36, 76, 76 tambah 48, 76 tambah 48 berapa tuh? 124, 124 tambah 128. 352 nih. Ini 352 ya. 352 cocoklah GL-nya 36 10%-nya? 3. Tidak, ini salah ya, salah. Paham apa Ibu? Gimana cara Paham, Pak. ngitungnya itu, Pak Amir? Ini loh, Kok Bu. bisa GL 15 itu, Pak? Gimana cara ngitungnya, Pak? Ya, GL 15 tar ya. Saya mute dulu ya, saya mute dulu ya. Perhatikan baik-baik, Bu ya. Saya mute dulu semuanya biar paham pelan-pelan. Karena ini matematika ya, pelan-pelan. Oke, saya hitung dulu. Tadi dari data didapat adalah GA-nya itu 13%. GL-nya itu 10%. Dari data, Bu ya. Jangan kemana-mana pikiran. Dari data. Dari soal data itu ya. Oke. GX-nya 33%. Dari mana, Pak? Dari data. Tipe spotnya 13%. Dari mana, Pak? Dari data. Premiumnya tinggal dibuat nih 30%. Oke. Kita bandingkan. GA-nya 17% di diagram lingkaran. Ini 13, salah lah yang A. Yang D 40% salah lah. Sampai sini paham kan, Bu? AD salah ya? Paham Iya. ya? AD Iya, salah. Paham. Paham. GA sama kan sama persenannya, jadi pasti harus sama. Ya pokoknya salah lah, pokoknya AD ya. Salah ya. Oke. Intinya AD salah, itu ya. Oke. Cara paling pertama adalah kalau soal seperti ini, Ibu langsung aja ke diagram batang.
Karena itu yang mudah dipahamin. Oke. Jawabannya itu tinggal C sama E. Sesuaikan datanya. Yang B Pak sama Pak macam yang C. Salahkan aja dengan garis. Yang B sama E aja. Ya, yang C sama E. 20 tambah 15 tambah 50 tambah 20 tambah 45. Dari data Bu ya, dari data, dari tabel ya, dari tabel diagram batang, dari tabel pula, dari diagram batangnya. 20, 15, 50, 20, 45. Ini jumlah Bu ya, jumlah, bukan Semuanya persen. 150. Ya, bukan persen, saya mau dulu, bukan persen. Totalkan dulu nih berapa? 150. Totalnya 150. Saya ngambil GL. Contohnya saya ambil GL. Kenapa GL Pak? Yang mudah. Kan 10% gampang. Daripada ngambil yang tinggi kan gitu. Ya, bentar Bu ya, yang bertanya bentar ya. Oke. Maka GL-nya ini 15. Di dalam soal, di dalam tabel ini. Benarkah 10% dari 150 itu 15? Benar. Berarti benar. Pas datanya sesuai ini. Persenan. Benarkah Pak 5 itu adalah 30% dari 150? Benar. Kenapa ngambil yang lain Pak? Ngapain ngambil yang lain? Ya, orang ngambil yang enak aja lah. Kalau saya gitu, ngambil yang enak aja lah. Ngambil yang 30% sama itu. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Ya, yang C. Yang E salah. Total kan nih. Tambahkan. Totalnya 352. Benarkah GL itu 10%-nya 36? Dari 352 salah. Maka yang E salah. Saya ngambilnya yang mudah dihitung. Yang 10% sama 30%. Oh, jadi itu dikalikan gitu Pak Iya benar Bu. caranya. Iya dikalikan. Yang saya tanya itu Pak, kok Oh, dapat iya. satu. Aman Iya. ya? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Ya silakan Bu. Yang tadi Bu Ilya. Silakan Bu Ilya. Pak Elias Pikal. Iya, untuk semua persen itu kalau ditambahkan itu 103. Udah Pak. 5 biarin. Pak, 150. Yang persen ini. 103. Iya, 150 Pak. Persennya Bu. Bukan itu Bu. kan Persennya. seharusnya 100%. Iya, 100%. Harusnya gitu. Itu kan 13 tambah 10 tambah 33 tambah 13. Berapa itu tuh? Harusnya 100% ini. Makanya itu tadi Pak yang saya tanyakan kok nggak ada Ada selisih. tadi salah soalnya. Soalnya itu 10 dikali jawabannya itu nggak ada 150 dibagi persisnya, Pak. 100%, 1 bagi 100. Apa Bu? Ya, kalau itu rumusnya kayak gitu. Namanya persen ya per 100. Iya ini Iya. pas nggak 100 nih? Pas enggak 100 ini? Maksudnya datanya itu loh Pak, jumlah datanya itu nggak ada yang 150. Maka tadi aku Iya. 9% itu Pak. Kan Apa, Bu? seharusnya harus 100. Tahan dulu. Ini berapa nih? 13, 33, 63, 63. Oke. 99 Pak. Berapa nih? 99. Ya udah. 99 Pak. 99 kan? Iya. Ya udah pas loh Pak. Ngapain dipening-peningi Pak? Ya Pak. Saya mood ya. Ini pas 100% udah. Lah. Jawaban yang A salah, yang D salah, tinggal yang B, C, E. Udah. Carilah diagram batang, ya. Diagram batang yang mana? Bapak Ibu, totalkan ini dulu. Bener enggak persennya ini sesuai dengan ini? Kita sesuaikan dengan ini, data ini. Misalnya GL 15. Benarkah 15 itu 10% dari 150? Benar. Ya sudah benar yang C, ngapain lagi? Jawabannya kemana lagi, Pak? Yang dipeningkan yang mana soalnya nih? Ya, ini loh Pak. Total datanya Persennya Pak, enggak 100. A ditambah GL ditambah GX ditambah sport sama premium itu kan nggak ada 150. Berarti nggak usah ngelihat Bukan, yang salah paham Ibu. 150 itu. Antar 150 itu jumlah Bu, bukan persen. Perhatikanlah Bu, ini kan nggak ada persennya Bu. Aduh. Yang di jumlah bukan Lah dalam yang di angka. diagram batang, Bu. Yang Oh, ini yang di sana yang Yang di jumlah itu bukan dari Iya, soalnya. Bu, yang di jumlah yang di bukan diagram batang, Bu. dari Ya. jawabannya. Oh iya ya. paham Bapak Ibu? Paham. 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 50 sama 15. Oke ya, paham ya? Udah. Mut. Ya oke, udah oke. Intinya adalah ya, yang Ibu kan tadi kan ke sini kesulitan Ibu. Saya paham lah kemana arahnya. Ini Pak jumlahnya Pak enggak 100% Pak, yang 150%. Bukan, ini bukan jumlah, ini bukan persen. Ini data. Yang persen itu A sama D, salah persennya.
data ini kita sesuaikan dengan ini. Benarkah 10% dari 150 total semua ini 15? Ya benar, jawabannya C. Sudah. Kenapa ambil yang GL, Pak? Yang mudah saya ambil, bukan yang sulit. Yang premium 30%. Benarkah 30% dari 45 itu dari 150 45? Benar, ya udah jawabannya C, ya. Sesuai gitu. Carilah yang diagram batang, sudahlah. E sama C jawabannya. Yang lebih mudah seperti itu, ya. Aman ya. Oke, lanjut ya. Jangan anggap yang C itu persen ya, tapi jumlahkan dulu, sesuaikan dengan datanya. Itu maksudnya. Oke. Kita masuk yang seperti ini. Kalau nggak seperti ini, Bu, analisnya. Yang tadi gampang ya. Yang seperti ini analisnya. Jadi, mana-mana bisa masuk. Tergantung soalnya. Kan gitu. Kalau ada seperti ini, baca dulu pelan-pelan. Oke. Pak, matematika ini, Pak. Ya, ambil aja 6 soal. Atau 5 soal. Yang sulit, tinggalkan. Kenapa? Ngapain kok kerjaan yang sulit? Habis waktu. Karena matematika ini ngabisin waktu. Ya. Kenapa, Pak? Perhatikan saya. Perhatikan logika berpikirnya. 150 menit, 2,5 jam. UP 180 menit. Pretest 150 menit. Perhatikan ya, Bu ya. Peluang-peluang ini dibaca ya. Nanti saya ajari strateginya di akhir nanti ya. Perbedaan 30 menit itu banyak. Ya. Sama-sama 120 soal. Artinya apa? Artinya berarti di pretest ini banyak yang mati. Kan gitu. Banyak yang gugur. Kenapa? Karena perbedaan waktu satu. Yang kedua, pemahaman konsep. Ya. Yang ketiga, nilai PPG-nya. Kalau nggak lewat 65 soal, ya tewas kan gitu. 65 soal nggak lewat PG, tewas kan gitu. Langsung eliminasi lah. Ya. Jadi 150 menit ini yang diminta pemerintah adalah cara menjawab dengan baik. Dengan konsep yang dipunya. Jadi perhatikan soal matematika, ada 10 soal, 4 itu yang payah. Tinggalkan aja. Tinggalkan aja yang 4 yang payah tuh. Kalau ada waktu kerjakan, kalau nggak ada tinggalkan aja. Misalnya nih, soal seperti ini ya. Ini kalau ini masih gampang. Kalau grafik kerjakan ya. Grafik kerjakan, skala-skala kerjakan. Yang bangun-bangun ruang itu yang payah nanti. Karena ribet, rumusnya Ibu pasti lupa. Kalau ini gampang, tinggal baca soalnya. Koperasi Mulyasari akan mengirimkan hasil panen dari anggota koperasi ke pengepul di kota sebagaimana tertuang dalam grafik berikut ini. Ya, perhatikan soalnya, Bu. Kita pelan-pelan saja, karena sampai tengah 10, siapkan kopi, Ibu, teh manis atau air hangat. Jika total ongkos kirim yang harus dibayar adalah 330.000, ya. 330.000, mungkin 3 pertemuan ya matematika. Dengan biaya per kilonya adalah 750. Dengan biaya per kilonya 750. Artinya, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Baca dulu datanya. Datanya baca dulu. Padi, benarkah padi 200? Ya benar, 200. Kedelai, 90, benar. Kacang tanah, 50, benar. Yang nggak ada jagung. Maka jagung itulah yang kita cari. Ya, ditanya pula, pas ditanya. Jangan terkecoh ininya. Pak, jagungnya 150, Pak. Oh, kalau gitu soalnya gampang kali lah. Mana mungkin meminta gitu, atau meminta mana main soal yang gampang katanya. Kalau bisa dibuat sulit, ngapain dibuat mudah katanya kan gitu. Ya, jadi kita cari jagungnya. Cara mencari jagung adalah di ladang. Ya, bukan di sini kan gitu. Cara mencari jagung adalah di ladang, bukan di sini. Tapi ini soalnya cari jagungnya. Bagaimana mencari jagung? Totalnya itu yang dikirimnya habis biayanya 330.000. Per kilonya 750. Sama logikanya seperti ini. Saya bayar untuk truk itu paket 150.000. Karena per kilonya itu 1 kilonya itu per kilo, ya per kilo lah bahasanya per kilo. Per kilonya itu adalah 50.000. Kira-kira per kilo nih ya, per kilogram 50.000. Kira-kira berapa paket yang saya kirim? 3. Dari mana? Dari mana Pak tahu? 150 dibagi 50. Iya, itu logikanya. Itu logika sederhana kan? Ya, oke, paham ya logikanya ya, logikanya paham. Oke, sekarang yang habis duitnya itu 330.000.
Mau biaya per kilonya pakai truk ini 750, maka cari dulu total kilonya. Nah, caranya gimana? Seperti tadi dibagikan. 330.000 dibagi 750 sama dengan 440. Bagikan aja Bu ya. Coret nolnya tinggal 440. Pak, gimana cara bagi Pak? Oke, 3300 bagi 75 ya. Sisakan 4.300. Oke. Kurangin lagi 304. Paham, Bu? Paham ya? Kalau pembagian kalau pembagian di ujian ini Bu pasti mudah, nggak seperti yang dibayangkan, pasti mudah bagi-baginya. Oke. Totalnya adalah 440. Ingat ya. Yang belum tahu jagung. Padinya 200, kedelainya 90, 50 kacang tanahnya. Ketika mereka ditambah ini menjadi 340, paham? Totalnya kan 440, maka jagung itu sisa. Dikuranglah 440 dikurang 340, 100 benar Bu jagungnya? Benar. Silakan yang mau tanyakan. Ya, silakan yang mau tanyakan dari mana. Dari data lah semua nih ya, data di sini ya. Total kilogramnya adalah 330.000 dibagi 750, 440. Cari sisanya jagung. Data padi 200, kedelai 90, yang tanah 50. Ya udah, jagung itu sisa. Kurangkanlah total dikurang yang udah ada. Jawabannya 100 kilo. Ya udah, kalau tahu jawabannya, maka Ibu gampang. Gampangnya apa? Tinggal cari analisa soal. Baca soalnya. Jumlah hasil panen jagung 100. Apakah kurang dari panen kedelai 50? Masa 100 lebih ke 50? Ngawur yang A. Paham? Paham. Jumlah hasil panen jagung 100. Apakah sama dengan setengah dari padi 200? Iya. Iya. Ya. Ini benar. Iya. Jawabannya B. B. Paham ya? Paham. Jumlah hasil panen jagung 100. Merupakan hasil panen sedikit. Salah. Tanah. Yang paling sedikit kacang tanah. Jumlah hasil panen jagung 100. Apakah 2 kali kedelai? Kedelai itu 90. Nah. Salah, ya. Seperti itu cara jawab soal. Jumlah hasil panen jagung 100. Apakah sama dengan padi 200? Tidak. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nampak. Iya. Aman ya? Iya, pilihan gandanya pakai mikir juga lah. Dari bilang soal pemerintah itu mudah memang, tapi nggak mungkin dibuatnya mudah kali, dibuatnya hot, literasi, numerisasi. Di jawabannya pun suruh analisa sama dia, yaitu urusan kita lagi kan. Dia hanya buat soal Bapak Ibu ya, dia hanya buat soal. Jadi selanjutnya urusan kita ya. Pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserahmu katanya. Oke. Selesai latihan. Iya, selesai dia lah. Dia buat soal katanya kan. Dia nggak peduli Bu. Dia mana peduli itu. Yang penting saya buat soal. Panitia yang buat. Jadi tidak ada urusan. Semuanya dianggap sama. Semuanya dianggap bisa. Yang nggak bisa ya gagal seleksi kan gitu aja bilangnya orang itu. Oke, jadi pahami betul-betul. Seperti soalnya Bu. Soalnya seperti ini ya. Nggak ada jawaban. Tapi hanya tahu data. Soalnya terpotong. Oke. Andi dan Budi, Cantika, Desi pulang ke rumah naik taksi online. Nanti latihan soal matematika ada ya, sabar. Biaya taksi online-nya adalah 3.500 per kilometer. Biaya total orang ini adalah 115.500. Jarak rumah keempat anak tersebut dalam data adalah Andi 12 dari mana Pak? Dari grafik nih ya. Budi 6 dari mana Pak? Dari grafik nih ya. Cantika ditanya, Desi dari grafik 8 dan 6 di tengah-tengahnya 7 ya. 8 dan 6 tengah-tengahnya 7. Oke. Tinggal nyari Cantika. Bagaimana mencari Cantika? Cari dulu total kilometernya. Cara mencari total kilometer adalah 115.500 dibagi 3.500. Sekali lagi Bu, cara membaginya ini gampang. Matikan coret duanya pakai yang warna biru. Coret. Bu bagikan 100. Semua 33. Iya, ya 33. Caranya gimana Pak bagiannya? Bagi bawah lah ya. Itu dah kita lah ya. Kita yang paham-paham lah tuh kita bagikannya.
Bagian yang mana Pak? Ya saya ajarin lagi. 115, 5. Ya mohon maaf ya, bukan saya ngajarkan berenang ya gitu. Mana tahu ada yang lupa. Kali 3, 105. Kurangin ya, kurangin ini berarti 0. Ini 1, 105 lagi, 33 ya. 33 kilometer. Sekali lagi mohon maaf saya ya. Hanya mengingat aja nih cara baginya, oke. Oke, berarti 33 kilometer ya. 33 kilometer. Dan ini sisanya ada berapa? Cantika. 8. Cantika itu sisa. Sisanya adalah 33 dikurang. Ini berapa nih? 12 tambah 6 tambah 7. 18. 25 ya. Maka 33 dikurang 25 sama dengan 8 km. Dipahami, Bu? Paham. Kalau udah tahu datanya, maka jawabannya pasti mudah. Cantika lebih besar jaraknya ketimbang Budi, benar apa salah? Cantika jaraknya lebih jauh ketimbang Budi, benar apa salah? Benar. Benar. Seperti itulah Benar. bisa. Paham? Benar. Cantika adalah jarak yang terjauh. Salah. Salah. Andi yang terjauh, Pak. Bisa dipahamin? Bisa. Paham. Aman ya? Aman. Aman. Paham, Bu ya? Paham. Caranya seperti itu ya, cari sisa dulu ya. Ini soalnya yang sering-sering keluar seperti baca grafik. Oke, bisa dilanjut, Bu? Bisa pahami. Lanjut. Lanjut, Pak. Gampang ya. Soalnya masih sama, Bu, seperti ini ya. Saya ajarin seperti ini biar supaya makin paham ya. Ada titipan sama nih. Yang dibayar 80.000, maaf ya, ini kalau nampak 80.000. Yang dibayar ya, 80.000. Yang per kilonya adalah 500. Ya sama. Cari dulu total kilonya. Total kilo yang dikirim. Oke, sama dengan berapa, Bu? 80.000 dibagi 500. Matikan duanya, jawabannya 160 kilo. Jadi total yang dikirim adalah 160 kilo ya. Total yang dikirim adalah 160 kilo. Kita baca datanya ya. Kalau nggak nampak saya nampakin, Bu ya. Ini 20 nih. 20 cabai ya, cabai. Ini wortel, ini tomat, ini ubi, ini kentang. Oke, kentang. Cari nih, 20 cabainya 20. Ini datanya 35 ya, wortelnya 35. Dari mana Pak? Dari baca data. Ini datanya di sini 25. Oke. Datanya sama 35. Oke. Sudah ya? Paham ya? Oke. Paham ya? Oke. Kita masukkan sisanya. Cari sisa. Cari sisanya. Sisanya adalah kentang. Maka kentang itu adalah 160 dikurang 20. berapa nih? 70 tambah 90. 70 tambah 20, 90 tambah 25, 115 ya. 115. Totalnya ini. Maka dikurangkan adalah 45 kilogram. Bisa dipahamin? Kentangnya Bisa. 45 kilo. Ya udah. Kalau sudah dapat datanya, maka caranya mudah. Tinggal mencari jawaban. Jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen tomat. Kentangnya 45. Apakah lebih dari tomat? Tomatnya 25, benar ya? Tetapi kurang dari wortel. Salah berarti. Salah. Salah. Jumlah panen kentang 45. Kurang dari cabai. Salah. Salah. Jumlah hasil panen kentang. Jumlah hasil panen kentang. Jumlah hasil panen kentang lebih dari cabai, benar. Tetapi kurang dari padi, kurang dari tomat. Salah ya. Dari jawaban ini yang tertinggi adalah kentang. Maka jawabannya yang tertinggi itu adalah kentang. Yang D. Jumlah hasil panen kentang paling banyak, benar Bu? Benar ya. Saya bacakan D ya. D adalah bacaannya.
Jumlah hasil panen kentang adalah paling banyak. Maka jawabannya yang di. Paham Bapak Ibu ya? Ya, bisa dipahamin ya, bisa dipahamin ya. Oke. Oke, bisa dipahamin Bapak Ibu ya. Oke, tinggal cari aja. Saya lanjut ya yang lain biar makin paham cara mencari soal-soal seperti ini biar baca grafiknya mudah. Sama seperti halnya soal ini. Tarif telepon. Tarif teleponnya per menit adalah 50. Sedangkan yang dibayar mereka keempat orang ini adalah 240.000. Cari dulu total waktunya. Total waktu. Cara mencarinya bagikan aja. Ya. 240.000 dibagi dengan 50. Ya, matikan. Berarti jawabannya ini 4.800 menit. Ya, 24 bagi 5 itu 4 ya. Bisa 4, 40, 48. Betul ya? Baru kita baca, Bu. Kita baca dulu nih ya, kita baca. Ini siapa namanya nih? Vina. Apa namanya itu? Vina. Rina ini Vina. Vina ini adalah 25 ya. Gary 20. Henny di tengah-tengah 15-10 kita anggap ayat 13. Kita anggap ayat 13 ya. Di tengah-tengah biar genap ya. Atau 12,5 lah. Lebih tepatnya 12,5. Vina 25 kali. Ya. Gary 20, oke. Kita cari dulu ya, cari Iqbal. Cara mencari Iqbal adalah sisa. Sisa dari mereka. Sudah berapa ini yang ditotalkan ini? 25 tambah 40 tambah 13. Berapa nih, Bu? Kira-kira? 58. 58 jam. 58 jam ya. 58 jam ya, 58 jam. Ini berarti 58 jam telah terpakai. Sedangkan ini dalam menit. Bagaimana kita mengubah dalam jam? Berarti 58 kali 60. Bagi 60. 48 bagi 60 jawabannya. 48 bagi 60 jawabannya 80 jam ya. 80 jam. Maka Iqbal sisa. Kalau sisa itu adalah 80 dikurang 58. Maka jawabannya 22 jam. Sampai sini tolong dipahamin dulu ya. Tolong dipahamin dulu. 22 jam ya si Iqbal ya. Kita bikin warnanya biru. 22 jam. Tinggal ke soal aja. Tagihan telepon Iqbal sedikit daripada Henny. Henny 13, Iqbal 22. Ya. Apakah yang A benar? Salah ya? Salah, Pak. Nah, kenapa salah? Ya salah aja. Karena lebih besar, benar, Bu. Karena lebih besar ya. Lebih besar ya. Maka benar. Ini salah ya. Tagihan telepon Gary sama banyak dengan Iqbal. Gary-nya 20, Iqbal 22. Salah. Di antara mereka berempat, Iqbal paling sedikit. Salah. Di antara mereka berempat, Iqbal paling banyak. Salah. Tarifan telepon Iqbal lebih banyak dari Gary. Ya benar. Benar, Pak. Iqbalnya 22, lebih banyak dari Gary 20. Jawabannya E. Silakan dipahamin dulu. Silakan dipahamin dulu Pak Ibu. Bisa dipahamin ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Kita masuk lagi soal berikutnya. Biar makin paham ya grafik nih, biar enak. Ya, ambil 3 soal grafik kan enak. Ya, daripada soal yang sulit, ambil soal yang grafik dulu aja biar mudah ya. Sampai sini kita dulu. Oke, sama ini yang gampang nih satu lagi. Sabar ya, kerjaan dulu yang grafik. Sedikit lagi kok grafiknya. Nah, ini satu lagi soal grafik. Oke, grafik ini beda dengan tadi ya, tapi hanya membacakan grafik, hanya membaca grafiknya saja. Ya, saya bikin Bu ya bacaannya di sini. Yang ini adalah petani ya, tani. Oke, petani. Yang ini pedagang. Ini lainnya, lain. Ini guru. Ini wira swasta. Ya, wira swasta. Oke, saya terangin lagi yang ininya biar nampak dulu. Mohon maaf Bu ya. Dari bawah ini 0. Ini 2, ini 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita baca soalnya ya. Soalnya, diketahui pekerjaan orang tua siswa dari 50 siswa.
Disajikan grafiknya seperti berikut. Teridentifikasi 3 siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai dosen dan dokter. Kita baca dulu grafiknya. Adakah dosen dan dokter di grafik ini? Tidak ada. Tidak, tapi Tidak ada. Letaknya di mana? Lain. Lainnya ya. Berarti yang lainnya ini kita cari Bu ya. Sekali lagi. Yang lainnya ini cek dulu ya, saya mau dulu. Yang lainnya ini kita cari dulu ya, yang lain-lain ini kita cari dulu. Ini lainnya ya, lain. Yang lain ini kita cari Bu ya, lain ini kita cari lainnya. Kita cari. Carinya gimana Pak? Ya udah baca aja grafiknya. Petani 12. Di tengah-tengah 12 sama 14 pedagangnya 13. Gurunya itu adalah yang namanya guru. 10 ya gurunya. 10 ya, dari grafik ini 10. Wira swasta juga 10. Oke, sudah. Totalnya tambahin 12 tambah 13 tambah 10 tambah 10. Kita bikin sini. 45 ya, 45 ya, kita bikin 45 ya. Totalnya 45. Oke. Totalnya 45, bisa dipahami 45 ya totalnya. Maka lainnya itu adalah pengurangan Bapak Ibu ya, pengurangan dari 50 dikurang 45 yang diketahui sama dengan 5 orang. Bisa dipahamin? Bisa. Yang lainnya itu adalah profesinya apa tadi profesinya? Dosen dan Dokter. dosen dan dokter. Oke. Dokter. Bisa dipahamin ya? Bisa. 3 orang sudah dosen. 3 orang dosen. Kira-kira dokternya berapa? 2. 2 orang dokter. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, saya ulangi. Kan lainnya 5 tuh, lainnya 5 tuh. Lainnya 5. Lainnya 5 ya. Dari mana 5, Pak? Dari tadi tuh 450 kurang 45 5 ya. Lainnya 5, cari yang namanya soalnya lainnya. Tadi lainnya adalah profesinya sebagai dosen. Satu lagi sebagai dokter. Dari soal dosennya sudah 3 orang. Maka kira-kira lainnya ini dokternya pasti 2 orang. Bisa dipahamin ya? Bisa. Banyak soalnya. Banyaknya orang tua yang jadi dokter adalah 25% dari orang tua petani. Saya jelaskan dulu ya. Ntar dulu ya. Yang A kita hitung. 25% dari petani. Petani 12. 25% itu 1/4. 1/4 dikali 12. Benarkah dosennya itu, dokternya itu 3? Dokternya 3. Benar, Bu? Benar. Up. Salah. Dokternya dosen. 2. Salah. Salah ya. Salah. Iya. Bisa dipahamin cara yang A? Yang B ya, yang B. Sekarang yang B. Perhatikan dulu Bu ya. Perhatikan dulu. Saya mute lagi. Yang B, mohon maaf ya, saya mute dulu. Banyaknya orang tua menjadi dokter. 25% dikali wira swasta. 10. 1/4 dibagi 10 dikali 10. 2,5. Benarkah dokternya 2,5? Salah. Tidak. Paham ya? Bisa dipahami Bu ya sampai sini? Arti 25% itu 1/4. 0,25 itu 1/4 ya. 2,5 yang B salah. Tinggal yang C. C dulu ya. C. Tadi semari C ya. C. Benarkah 20% itu dokter? Dokternya 20% dari orang tua menjadi guru. Guru 10. 20% artinya 1/5. 1/5 dikali 10 sama dengan 2. Benarkah dokternya 2? Betul. Betul. Maka jawabannya yang C. Jawabannya C. Jawabannya C ya. Jawabannya itu C.
20% itu 1/5 dibagi kali 10 jawabannya C. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya, seperti ini soalnya ya. Analisa jawaban itu yang paling penting ya. Analisa jawaban ya. Analisa jawaban. Ya, bukan Bu, ini salah ini nih, salah pembuat ini ya. C jawabannya ya. Yang D salah. Banyaknya orang tua jadi dokter adalah lebih banyak dari dosen. Salah, Bu ya. Dokternya 2, dosennya 3, salah ya? Salah. 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 Ya, iya. Dosennya 3, dokternya 2. Masa lebih banyak dokter, salah ya? Banyaknya orang tua jadi dokter, 1 lebihnya dari guru. Gurunya 10, dokternya 2, 1 lebihnya, salah. Lebihnya 8. Paham apa Ibu ya? Paham ya? Paham, Pak. Jawabannya lanjut. Ya, C. Ya. C yang C ya. Lanjut kita ke pemahaman. Pemahamannya ya Bu, tergantung Bu ya. Intinya saya ajarkan bagaimana cara grafik. Tergantung soalnya saya nggak tahu juga. Intinya saya. Tapi kenapa saya cari ini? Ya, kenapa saya cari yang soal UP saja? Ya sekali lagi Bu, sekali lagi ya saya ulangi sekali lagi. Soal pretest itu biasanya kumpulan soal UP, makanya saya cari semuanya UP nih. Saya gabung-gabung di modul. Karena kumpulan saya soal UP, saya bikin itunya biar biasanya seperti itu biasanya. Ya. Konsepnya sama aja, saya jadi konsepnya kenapa? Ya emang seperti itu. Soal seperti ini soal UP 2022 21 atau 22. Pretest nih. Pretest 22 seperti ini juga, sama lah. Manakah dari garis-garis berikut yang mempresentasikan rata-rata? Oke. Cara mempresentasi rata-rata adalah cari dulu datanya ya, data. Datanya itu warna biru. Kita bikin warna biru ya, biar gampang. Data itu warna biru ya. Ini nggak usah lah ini. Datumnya ini nggak penting kali. Kanan kiri nih dari sini. 3 ke kiri, 3 ke kanan. Dia pas. Data itu warna biru ya Bapak Ibu. Biru ini data. Pak, nggak ada angkanya Pak. Ikutin dari sini. Dari atas. Ini kan paling kiri 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data warna biru ya. Angka 2 itu ada 3 bulat-bulat biru. Maka Ibu bikin 2, 2, 2. Angka 5 ada 1 bulat-bulat birunya, 5. Angka 6, 1 bulat birunya. Angka 7, 1 bulat ibunya. Berarti datanya ini adalah 2, 3 kali. 5, 1 kali. 6, 1 kali. 7, 1 kali. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa dipahamin ya? Bisa. Maka untuk mencari rata-ratanya harus Ibu cari rata-ratanya. Ya. Cara mencari rata-rata ya. Cara mencari rata-rata adalah dengan cara Ibu membagikan rata-rata adalah bagikanlah banyak datanya dibagi jumlah data jumlah data jumlahkan dibagi dulu ya. jumlah data Jumlah data. dibagi banyak data ya. Jumlah data dibagi banyak data. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahkan dulu. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Dibagi datanya ada 6. Maka tambahin 6, 11, 11 tambah 13, 24 dibagi 6. Sama dengan 4. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu. 4-nya dari mana? Totalkan dulu datanya. Baru bagikanlah dengan jumlah datanya ada 6. 4. Maka yang angka 4 itu yang mana ini? Ya. Di manakah letaknya angka 4 itu? Apakah di B? Apakah di E? Apakah di A? Apakah di C? Apakah di D? B. B. Maka jawabannya yang A. B, Pak. Maka jawabannya yang A. Ya. Mempresentasikan rata-rata Bu ya. Rata-rata itu bukan median ya. Rata-rata ya. Rata-rata banyak data per jumlah data. Jumlah data per banyak data. Maka yang mempresentasikan rata-rata adalah yang B. 4. Paham? Paham. Karena Ibu mencari dulu rata-ratanya. Jawabannya itu 4. Dari mana Pak? Data yang warna-warna biru itu adalah data-data yang data itu birunya di 2 ada 3.
Berarti datanya 2, 2, 2. Birunya di 1, 1, 5. Birunya ada 6, 1, 6. Birunya 7, 1, 7. Ya, diminta mempresentasikan rata-rata. Berarti cari dulu rata-ratanya. Garis mana yang mempresentasikan rata-rata? Yang menunjukkan rata-rata. Tambahin 2, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 24. Jumlahnya ada 6 datanya. Data 1, data 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6. Bagikan 4. Di manakah garis 4 ini? Di B. Jawabannya itu yang A. Ya, jawabannya. Mas Fahmi boleh bertanya? Silakan, Bu. Misalnya kan nih kita lihat gambar yang di atas rata-rata itu aja kan. Mari. Bukan, aku mana? Aduh. Mana, Bu? Kan tadi itu. Nah. Mohon maaf Amir ya, kalau misalnya saya nih ya, saya sendiri nih menemukan soal seperti itu, jadi saya mungkin melihat gambar yang rata-rata saja. Karena dari garis itu kan berapa langkah, dia kan 8 langkah, tambahkan sama yang di garis yang di atas kan 2 langkah, berarti jadi itu saya, bukan begitu ya Mas Amir? Iya, enak juga Bu kalau lihat itu. Nah, jadi seperti itu kalau Ya, itu masing-masing, Bu ya. ya kalau saya sih ya. Kalau Saya seandainya Iya, median, enak. Pak, bentar, Iya. median bentar ya. Median itu nilai tengah. Iya. Kalau nilai tengah, ya nggak apa, Bu. Itu cara Ibu nggak apa-apa, yang penting lah ya. Wis lah, yang penting lanjut. Nilai tengah, Bu. Ini nilai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi tengah nih. Nilai median tengah-tengahnya. Oke? Median tuh nilai tengah ya. Sama aja, mau cara gimana pun kalau Ibu udah paham caranya nggak masalah. Itu cara Ibu ya. Intinya saya ajari cara seperti ini untuk biar mudahnya. Datanya biar nampak. Oke, aman ya? Oke, sudah ya. Kita masuk, Bu. Ini soal UP. UP juga nih. Ya. Soal UP ya. Oke. Saya kasih tahu nih soal UP ya. Untuk yang ini dulu ya. Untuk ini. Jika satu datum, ya, pencilan dihapus katanya. Pencilan dihapus. Apa itu pencilan? Ini soal UP, Bu ya. Pencilan itu adalah apa namanya itu? Data yang mencolok. Data yang mencolok. Data yang mencolok dihapus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiba-tiba 15. Itu mencolok ya. Kenapa? Ini dari beda 1, beda 1, beda 1, beda 1, beda 1. Ini beda 7. Ya. Maka yang paling mencolok dihilangkan. Jika datum pencilan. Pencilan itu artinya pecicilan. Atau namanya mencolok. Ya. Kalau yang mencolok itu dihilangkan Bapak Ibu ya. Dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya hilangkan aja yang mencolok. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling mencolok yang mana? 15. 15. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Saya ajari cara cepat ya. Saya nggak mau ngitung ya. Boleh Bu, saya ajar cara cepat ya. Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ini saya ajarin ya. Yang cepat aja Pak. Ya, Boleh, Pak. ketika data pecilan yang tinggi dihilang, maka rata-rata mediannya pasti turun. Catat tuh. Jika data pencilan yang paling kanan dihilangkan, yang paling tinggi, yang paling mencolok tinggi dihilangkan, maka udah pasti rata-rata mediannya turun. Catat Bu ya. Paham? Sekali lagi ya, saya ulangin. Jika pencilian yang paling kanan, berarti kok paling kanan paling tinggi kan Bu? Kalau pencilan paling kanan dihilangkan, paling kanan dihilangkan, paling mencolok kanan ya, paling kanan hilang, sudah pastilah rata-rata mediannya turun. Kebalikan Bu. Kebalikan Bu. Jika pencilan paling kiri, berarti paling paling kiri paling rendah hilang, maka rata-ratanya naik. Ratanya naik. Saya mau dulu ya. Oke. Jika pencilan paling kiri hilang, maka rata-rata dan mediannya naik. Udah pasti tuh ya, naik. Ini turun ya, turun. Ini mediannya naik. Dah. Ini pencilannya yang mana hilang, Bu? Yang tinggi apa rendah? Yang tinggi, Pak. Yang tinggi 15 karena paling mencolok. Ketika data besar, misalnya
Ibu kehilangan Turun. duit. Kehilangan duit 15.000. Yang lain duitnya 3.000, 3.000, 4.000. Maka rata-rata duit ibu turun apa naik? Turun. Maka jawabannya mana jawabannya? Bisa dipahamin? Bisa. Ketika pencilan Insya yang Allah paling bisa. rendah hilang, maka rata-rata dan mediannya naik. Ketika paling tinggi hilang, maka rata-rata mediannya turun. Sama seperti uang kita. Yang besar hilang, rata-ratanya turun. Yang kecil hilang, rata-ratanya naik. Gak peduli pun kita, uang 1.000 hilang. Iya nggak? Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ini soal UP juga ya. Soal UP-nya nih, nggak perlu pakai ngitung. Kenapa, Pak? Udahlah, nggak usah pakai hitung lah. Capek kali hitung itu. Ya. Pak, datanya bener nggak? Datanya 80? Biru ya, biru ya. 80. Biru lagi 90. Dia pakai biru-biru, Bu, biar paham. Benarkah ada 92, Bapak Ibu? Benar. Benarkah ada 94? Benar. Benarkah ada 96? Benar. Nah, paham ya, habis itu ya paham ya. Paham ya. Datum apa, Pak? Data umum, datum. Ya, kita kan penuh singkatan. Datum, data umum. Ya. Yang manakah yang paling mencolok? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Pencilan itu kiri sama kanan. Kiri. Ketika duit kita yang kecil hilang, maka rata-rata dan mediannya naik apa turun? Naik. Cari jawabannya. Mana? Naik. Ada naik, Pak. Ada naik. Ya, betul. Bukan ini. Ini salah. Apa jawabannya, Bu? Yang dia aja ya. Rata-rata naik. Median dan rata-ratanya, bukan rata-rata, Pak. Rata-rata dan mediannya naik. Rata-rata dan mediannya pasti naik. Itu kok Jawabannya apa? keduanya akan naik. Yang D. Paham, Bapak Ibu? Paham. Rata-rata dan median. Aman, yang B salah ya. Ini kurang nih, kurang. Nanti saya ajarkan ya. Saya ulangin ya. Ketika data yang kecil hilang, paling kiri yang kecil. Paling kanan itu yang pencilan itu, Bu. Pencilan itu kalau nggak di kiri di kanan. Paham, Bu? Paham, Pak. Datanya itu kalau nggak di kiri yang di kanan. Pencicilan. Angkanya mencolok. Mencolok itu kalau nggak di kiri di kanan. 80, 90, 92, 94, 96. Mana pencicilan? Ini beda 10 loh. Ini beda 2. Beda 2. Beda 2. Mana yang pencilan? Yang datanya pencilan? 80. 80 ya. Kalau 80, data tinggi apa data rendah? Rendah. Oke. Ketika kita menghilangkan data rendah, maka median rata-ratanya pasti naik. Paham? Iya, Pak, paham. Ya, Jawabannya ini D. Aman, Bu? Aman. 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 Nggak usah dihitung ya. Yang tadi soalnya, pencilannya yang mana? 3, 4. Saya mau dulu. 3, 4 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Ingat, pencilan itu di kiri, kalau nggak di kiri di kanan. 3, 4, 5 beda 1, beda 1, beda 1, beda 1, beda 8, beda 7. Mana pencilannya? 15. Ya, paham ya? 15 sebelah kanan berarti dia naik. Iya benar. Turun, Ketika turun. data paling tinggi, data paling tinggi dihilangkan, saya mau dulu. Ketika data paling tinggi dihilangkan, maka udah pasti rata-ratanya turun sama mediannya, paham? Paham ya? Data yang paling Paham, besar Pak. dihilangkan, rata-rata dan mediannya hilang. Turun, turun, bukan naik, turun. Jawabannya A. Paham? Iya, Pak. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, tadi rata-rata udah paham. Ini juga median udah paham. Oke ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Ini diambil, Bu, soalnya ya. Ini diambil ya. Kenapa diambil? Ini mudah, nggak ribet. Ada yang sulit, Pak? Ada. Ada yang nggak sulit, Pak? Ada juga ya. Tergantung mana kita menyelesaikan soalnya nih. Perbandingan semua nih ya. Perbandingan. Ada beberapa soal perbandingan seperti ini. Caranya gimana, Pak? Saya ajarin dulu sebentar. Ya.
Bentar ya Bu ya, perbandingan ini jam berapa nih? Kalau udah nggak sempat ya 2 soalnya cukup lah. Oke. Untuk menghasilkan beton berkekuatan tinggi, maka komposisinya adalah 1 bagian semen. Soal UP 2022 Oktober. 2 bagian pasir dan 3 bagian kerikil. Jika Pak Yohanes ingin membuat campuran beton dari 3 rit pasir, maka kerikil yang diperlukan adalah sebanyak. Ingat Bu, perbandingan ini nilainya soal cerita. Kita udah paham itu perbandingan seperti apa ya. Perbandingan senilai, berbalik nilai udah paham kita harusnya. Ini perbandingan senilai. Kenapa? 1 bagian semen itu harus sebanding dengan 2 bagian pasir. Harus sebanding dengan 3 bagian kerikil. Pak Yohanes ingin membuat campurannya 3 rit pasir. 1 ritnya itu sebanyak 8. Kalau 1 rit 8, maka 3 rit pasirnya berapa? 24. 24. Dari mana dapat 24-nya? Dari pasir. Pasirnya 3 rit. 3 rit dikali 8 sama dengan 24 pasir. Paham? Paham, Pak. Perbandingan semennya, belum saya buat nih ya jawaban ini. Perbandingan semennya harus sama 1:2 pasir, 1:3 untuk kerikil. 1:2 banding 3. Kalau pasirnya 24, kira-kira berapa semennya? Lihat cara saya mencari jawaban. 2/24 itu pengalinya 12. Maka arti perbandingan senilai, perbandingannya tetap. Maka ini juga kali 12. Kerikil juga kali 12. Dari mana kali 12-nya Pak? Kita kan tadi yang diketahui adalah pasir. Pasirnya 2 pasir menjadi 24. Berarti pengalinya 12. Sama seperti ini Bu. Setengah. Kalau kita ubah ke 6. Dikali berapa nih Bu? Kalau dia perbandingan 3 ya. Maka kalau perbandingan yang ini senilai nih. Kalau ini dikali 3, maka atas juga dikali 3. Paham Bu? Itu namanya sebanding ya, sebanding. Oke. Sama seperti ini. 2/24 dikali 12. Maka semennya juga kali 12. 12. Berarti 12 semen. Paham? Paham. Semennya 12. Kerikilnya dikali 12 juga. 36 Kerikilnya 36. Yang diminta apa? Batu kerikil. Jawabannya Batu kerikil 36. bisa dipahami Bu perbandingan ini? Ya. Paham. 2 pasir diminta 3 rit. 3 ritnya 24. Dari mana? 1 ritnya 8. 8 kali 3, 24. Maka 2 pasir tiba-tiba menjadi 24 pasir. Berarti perbandingan 2/24 kali 12. Maka adukan semennya harus 12 semen. Nggak mungkin 1 semen. Harus sama pengalinya. Kerikilnya harus 36. 3 kali 12. Harus sama perbandingannya. Ketika dibagikan juga, pastilah sama-sama bagi 12. 1/2 banding 3. Sama kan Bu? 1/2 banding 3. Sesuai yang di atas. Paham ya? Paham. Oke. Ya, saya ulang ya. Saya ulang. Ya. Oke. Untuk menghasilkan beton nggak bisa Bu ya zamzum pretest. So, itu Ibu ujiannya di tempat ya, di tempat yang lain. Satu tempat massal berarti. Jika 1 bagian semen, 2 bagian pasir, 3 bagian kerikil. 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Ya. Maka campuran Pak Yohanes ingin membuat campuran beton dari 3 rit pasir. 3 rit pasir itu berapa sih pasirnya? 1 ritnya 8. Kalau 3 rit berarti 24. Dari mana Pak? Ya 3 kali 8, 24-nya. Pasirnya 24. Kok 2 pasir sekarang jadi pasir 24? Kalau kita mengaduk semen, komposisinya sama kerikil tadi atas 1/2/3, nggak mungkin semennya 1. Nggak bisa kan Bu? Kalau semennya 1, pasirnya 24, mana bisa? Ngaduknya gimana? Ya harus sama perbandingannya. Cara mencari perbandingan, lihat yang diketahui. Pasir ke pasir. Dari 2/24 dikali berapa? Dikali 12. Maka semennya harus kali 12 juga. Maka kerikilnya harus kali 12. Kok bisa Pak? Namanya sebanding. Samalah seperti tadi itu. 5/10
kita ubah per 100. Ini kali 10, ini kali 10. Bisa dipahamin? Senilai dia, ya. Jadi jawabannya itu yang mana? Yang 36 karena ditanya kerikil. Silakan dulu dipahami. Ya. 12 itu berarti dari 3 red dikali 8 yang pasir itu ya Pak ya? Ya, 12 ini Bu, 12 itu Bu, dari mana datangnya? Saya ulangin ya. Iya. 12 itu perbandingan Bu. Perbandingan itu maksudnya gini Bu. Ibu kan ini 2 pasirnya. 2 pasir di awal perbandingan. Tiba-tiba Pak Yohanes inginnya 3 rit pasir. Bukan 2 pasir Bu. 3 ritnya berapa itu Bu? Lihat Bu sini Bu. 1 rit berapa? 1 red 8. 8, 24 ya. 4. Nah, gini Bu ya. Saya ulangi ya. 2 per 24. Udah. Kok ini pula, ntar ya. Mau pakai inilah. Perbandingan Bu ya, perbandingan itu maksudnya gini loh Bu, perbandingan. Harus sama total semennya dengan perbandingan awal. 2 ke 24 itu dikali berapa sih? Kali 12. Ya. Maka kerikilnya juga biar perbandingannya sama. Perbandingannya sama ya. Artinya nanti tetap perbandingan kali 12 juga lah. Ini tuh logika berpikirnya Bu. Kali 12 juga lah ini. Atau kalau mau cara lainnya seperti ini Bu. Cara lainnya ya. 2 banding. Yang tanya apa yang tanya? Kerikil ya. Kerikil. Kerikil. Cara mudahnya lah nih. Kerikil. Berapa kerikil perbandingannya? 3 ya. 3 per pasir kan Bu? 2 kali 24. 3 kali 12. Sama kan 36? Sama. Paham Bu? Paham Pak. Saya ulangin ya. Kalau nggak paham dari mana gini. Berapa nih kerikilnya? Kerikil ya. Kerikilnya berapa? 3. 3 per pasir yang diketahuin. 2 dikali 24. Jawabannya 3 dikali 12. Sama kan? Sama. Sama saja. Mana lebih mudah lah. Oke? Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Oke. Paham, Pak. Paham. Oke, aman ya. Soal yang ini baru aja nih. Ini soal yang upgrade terbaru. Cara gimana Pak? Sebelum kita ke soal ini, saya mau kasih tahu dulu cara yang paling mudahnya dulu. Ya, saya kasih tahu dulu yang di sini ya, yang di bawah sini ya, saya kasih tahu. Misalkan saya punya P banding Q sama dengan 3 banding 1. Q banding R sama dengan 3 banding 2. Ya. Berapakah perbandingan P banding Q banding R? Cara pertama mengerjakan soal ini adalah Bapak Ibu, soal dari saya dulu ya. Ibu belum ke soal ini ya, belum ke soal ini ya, sabar. Cara paling pertama untuk mengerjakan soal yang ini adalah cari dulu yang sama. P banding Q, Q banding R, mana huruf yang sama? P dan Q. Q ya, Q. Ini dia ya, 1. Q. Ini dia ya, 3. Paham? Paham. Pindahkan pengalinya. 3-nya ke atas kali 3. 1-nya ke bawah kali 1. Biar sama ya. Kita kalikan. 3 kali 3 P-nya. 3 kali 3. 9. P-nya 9. Q-nya 1 kali 3. 3. Ya. Q-nya 3 kali 1. 3. R-nya 2 kali 1. 2. Berarti perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 2. paham? Paham. Soal yang ini UP terbaru nih. Uang A banding uang B 2 banding 1. Pas Bu? Pas ya. Sedangkan uang B banding uang C 2 banding 1. Mana yang sama Bu? B. Pingkan dia, pingkan. B. Pindahkan 2-nya kali 2, paham? Pindahkan 1-nya ke bawah kali 1. Diubah aja posisinya. Ngerti? Ya. Ngerti ya? Tinggal cari nih. Ya. Tinggal cari nih, samakan. 2 kali 2. Iya, benar. Saya mau dulu. Oke, saya mau dulu. Cari dulu. 2 kali 2
4 A-nya. B-nya 1 kali 2, 2 benar. B-nya 2 kali 1, 2 benar. C-nya 1 kali 1, 1. Pas Bu ya? Perbandingannya adalah 4:2 banding 1. Jawabannya A. Bisa dipahamin? Ulang dong. Ya, bisa, Pak. Ya, tahan. Ya. Saya ulangin dulu. Saya ulangin sampai 2 soal dulu ya. Satu lagi ya, satu lagi. Saya hapus dulu yang ke atas ya, ke atas. Ke atas. Oke, ke atasnya kita ya. Misalkan A banding B sama dengan 2:3. Ya, baru kita bikin B banding A, B banding C sama dengan 2:1. Ya, apa yang sama ini? B. B. Eh, B-nya diapain dulu? Ini B. Huruf B. Ini B. Ini 2, ini 3. Sudah, paham ya? Pindahkan duanya Balikan kali terbalik. 2 yang atas. Paham? Paham. 3-nya ke bawah kali 3. Yang sama ya. Berarti A banding B banding C. A-nya berapa? Kita cari dulu ya A-nya. 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4. 4, 6, 9. Ya. 3 kali 2, 6. B-nya 3, ntar Bu ya. 3 kali 2, 6. Oke, Daya saya mau dulu. Biar B-nya nantinya. 2. Ntar Bu. Mohon maaf Bu, biar ngerti dulu yang lain Bu. B-nya 2 kali 3, 6. Pas. C-nya 1 kali 3, 3. Jawabannya 4:6:3. Paham Pak Ibu? Cari yang sama dulu. Tinggal pindah. Paham, Pak. Kemarin saya dapat ini, bingung saya, Pak. Ya, Tahun kemarin. iya. Aman Bu? Aman. Makasih, Pak Amir. Caranya ngerti? Sudah. Oke. Cari itu yang sama ya. Cari itu yang sama Bu ya. Ya, Pak. Oke, Iya, Pak. paham ya. Oke, paham ya. Udah, oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Soal seperti ini juga soalnya bisa dikatakan sulit kalau mengerjakannya secara inilah. Saya pakai perbandingan Bapak Ibu ya. Saya selalu pakai perbandingan, pakai yang mudah. Oke. Selisih 2 bilangan, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu biar paham. Ya. Selisih 2 bilangan adalah 20 ya. Jika perbandingan 2 bilangannya 3:4. 3:4. Maka kuadrat dari salah satu bilangan adalah selisih 2 bilangan adalah 20. Jika perbandingan 2 bilangan adalah 3:4. Kalau gitu Bu, ya selisih itu kan hasilnya nih positif nih. Pakai logika ya Bu ya. Selisih 2 bilangan ada 20. Kita misalkan bilangan itu P sama Q. Ya, atau A sama B sama aja ya. Saya langsung aja P sama Q aja biar enak. P sama Q. Biar mudah nanti caranya. Kalau mau cari pakai aljabar susah nanti nih. Saya cari pakai logika ya. Ini soal UP 2022 Oktober juga. Selisih 2 bilangan 20. Jika perbandingan 2 bilangan 3:4. Maka kuadrat dari salah satu bilangan adalah. Soalnya anggap nampaknya sulit tapi gampang. Bu, kalau selisih 2 bilangan 20. 20 ini positif apa negatif? Positif. Positif. Berarti Ya. 4. Positif ya. Kalau B, ya positif ya. Kalau kita misalkan gini Bu, pakai logika Bu ya, pakai logika. P selisih 2 bilangannya P kurang Q atau Q kurang P yang hasilnya positif. Q kurang Q kurang P. Yang hasilnya positif mana? Q kurang P. Q kurang Q. Kenapa Ibu tahu Q kurang P? 3:4. 4 dikurangi 3. Karena Q yang besar, ya kan? 4 kurang 3. Berarti paham ya? Ini Q kurang P ya, bukan P kurang Q ya. Paham. Karena hasilnya ini positif, maka ini adalah yang Q kurang P. Sekali lagi ya saya ulangin. Karena 20 itu bilangan positif, maka pengurangan ini harus paham Ibu. P kurang Q atau Q kurang P yang positif? Q kurang P ya. Ya. Q Ya. kurang P yang kurang positif. Positif 20 ya. Maka kita cari. Ya, cara cepatnya gimana Pak? Ya kita bikin, gampang aja ini. Ya, cara cepatnya. Cara cepatnya ya udah kita bikin aja. Bikin aja P kurang Q sama Q kurang P sama dengan 20. Kita ikut aja mainnya.
Q kurang P sama dengan 20. Dari mana Bapak tahu Q kurang P ini? Selisih dua bilangan. Dua bilangan itu kita anggap Q sama P. Paham Bapak Ibu ya? Ya, saya ulangin. Q kurang P sama dengan 20. Kita anggap bilangan itu pakai huruf. Q kurang P sama dengan 20. Masukkan angkanya. 4. Q-nya 4 ya. 4. 4 kurang 3 sama dengan 20. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Pakai embel-embel, Bu. Karena 3-nya itu sama 4-nya diambil dari perbandingan. Kita pakai embel-embel perbandingan. Kalau ada dua bilangan, anggap aja P dan Q. Maka perbandingannya kita ambil. A, embel-embelnya. A, biar mudah. 4A kurang 3A berapa? A. A. Berarti A-nya adalah 20. Bisa dipahamin? Bisa. Berarti kira-kira Q-nya berapa? 4A. Q 4A. Iya, 4A. 4A. 4 kali 20. 80. P-nya adalah 3A. 3A kira-kira berapa? 60 ya? 60. Benarkah 80 kurang 60 20? Benar. Nah, pas ya. Udah paham Bu caranya paham? Ya. Paham, Mbak. Nah, tinggal cari aja. Maka kuadrat dari bilangan tersebut adalah Ibu kuadratkan. 80 kuadrat berapa? 360. 80 kuadrat berapa? 600. 6.400. Iya, 6.400. Ada jawabannya? Ada. Coba kuadrat yang 60, Bu. 3.600. 3.600. Saya ulangin ya. Kuadrat yang Q itu nggak ada. Q kuadrat sama dengan 80 kuadrat sama dengan 6.400. Sedangkan P kuadrat sama dengan 60 kuadrat sama dengan 3.000. Maka jawaban yang mana? C. Tadi paham Ibu? C ya? 3.600. Paham Bapak Ibu? Paham. Nampaknya soalnya sulit, tapi ya pelan-pelan ngerjakannya. Ini seperti ini. Kalau masalah kayak gini, Bu, selisih dua bilangan P dan Q nggak ada bilangannya ya. Misalkan aja P sama Q, oke? Oke, caranya udah di sini ya, cara udah di sini. Tinggal dibuat aja. Saya muat lagi. Satu lagi Bu ya, satu lagi nanti saya kasih ajari triknya menjawab soal nanti nih, menjawab soal matematika. Oke, triknya apa Pak? Yang 6 yang enak aja. Sama-sama ini ya. Kalau nggak bisa tinggalkan aja. Kalau nggak bisa tinggalkan Bu ya. Satu lagi ya soal ini. Saya hapus dulu yang ini biar enak. 2 kali hasil bilangan, 2 kali hasil penjumlahan. Saya hapus dulu aja. Saya 2 kali hasil penjumlahan bilangan 120. 2 kali hasil penjumlahan. 2 buah bilangan adalah 120. Perbandingan 2 bilangan adalah 2 banding 3. Nah ini nggak perlu. Penjumlahan itu pasti positif. Benar kan? P tambah Q, Q tambah P itu sama aja. P-nya 2, Q-nya 3. Maka kita bikin dulu di sini ya. 2 kali hasil penjumlahan. Bikin Bu. 2 kali hasil penjumlahan P tambah Q. Ini namanya penjumlahan. Hasil penjumlahan P tambah Q. Dalam kurung itu hasil penjumlahan P tambah Q. Sama dengan 120. Masukkan angkanya. 2 kali P. P-nya berapa? 2. Ditambah Q-nya 3. Ditambah Q-nya 3. Ya. Ditambah Q-nya 3. Sama dengan 120. Karena Ibu ambil dari perbandingan 2 sama 3-nya, panggil embel-embel A. A. Maka 2 dikali 5A sama dengan 120. 5A kali 2, 100. 10A. Maka A-nya sama dengan 12. Ya, A-nya 12. P tadi sama dengan 2A. Q sama dengan 3A. 2A. A-nya 12. Maka 24. 3A. 36. Diminta adalah bilangan terbesar dari bilangan tersebut adalah bilangan paling besar. P-nya 24. Q-nya 36. Mana yang benar? A. 36. 36. Ya. Seperti ini Bu ya.
cara soalnya ya, cara menjawab soalnya seperti ini ya. Cara menjawab soalnya lihat aja. Tapi ya sekali lagi ya, kalau sulit tinggalkan. Ya, caranya gimana Pak triknya Pak? Ingat ya, tidak semuanya sulit ya, tidak semuanya sulit soal matematika. Ada 10 soal ya. Saya ulangin, ada 10 soal matematika ini. Bisa dikatakan yang paling mudah itu 2 soal. 2 soal pedagogi. Ini mudah ya. Satu lagi 2 soal tentang hitungan, itu mudah lah hitungannya. Ada 4 soal yang mudah, Bu. Ambil aja 4 sama 5 ya. Kalau nggak sanggup ya udah nggak usah. 4 aja lah. Kita ambil yang gampang aja, yang mudah Ibu lah. Ada yang gampang, Pak. Ada, soal yang gampang tuh ada. Yang seperti ini, tapi ya saya lagi ya harus dengan perhitungan matang juga. Kalau nggak perhitungan matang nggak bisa nih, soalnya mudah ya, mudah. Pecahan mudah. Transportasi cepat mah. Pokoknya ya cuma 4 lah yang mudah menurut itu ya. Yang bisa dikatakan yang semua EQ-nya bisa dikatakan bisalah ngambil soal itu. Oke. 4 soal mudah. Ambil aja 4-5 soal ya. Yang 5 soal hitungan, misalnya gini ya. Kalau waktunya nggak cukup, ingat waktu Ibu cuma 150 menit. Jangan sekali-sekali, saya ulangin sekali lagi ya. Jangan pernah makan matematika di awal. Kenapa? Candu buat ragu, candu buat nipu, candu buat pusing. Jangan candu matematika di awal. Nggak boleh ya Pak Ibu ya. Kenapa matematika candu? Pusing nanti Ibu. Pusing ngerjakan satu soal yang payah pula dapat. 30 menit udah jalan. Ah, hancur lah kita, hancur. Misalnya soal matematika itu diantara nomor, kalau nggak salah tuh 40 ke atas sampai 90-an. Misalnya dapat 41, 52, 53, 72, 83, ya, 90 misalnya ya. Sampai 99. Nah, 8 soal nih. 101 misalnya ya paketnya. Ada 8 soal yang ngitung, ini tandain. Kalau pedagogi bisa dibaca. Nanti ada soal pedagogi, Pak, ada. Tenang, bisa dibaca. Yang tadi udah 1 ya. Yang dimakan adalah yang tadi soal grafik tadi dimakan, pedagogi dimakan, udah siap 4 soalnya. Karena grafik mudah, membaca grafik itu mudah, sama tentang diagram batang tuh mudah. Langsung 4 dilahap aja 4-nya. 2 pedagogi, 2 grafik, udah 4. Yang misalnya sulit, 6 berarti yang sulitnya, yang tinggal sulit itu 6. 6 hitungan sulit. Yang hitungan 41, 52, 53, 72, 83, 90. Tinggalkan aja dulu nih. Tulis dulu di kertas lembar Ibu. Nanti kan di ruangan itu kan ujiannya massal. Boleh bawa kertas, jangan lupa bawa KTP, jangan lupa bawa kartu ujian dan alat tulisnya. Ibu tulis di kertas Ibu. Tulis dulu di kertas yang kosong itu nomornya. Matematika, kata Pak Amir, tinggalkan dulu. Iya, benar. Yang hitungan ya, tinggalkan dulu aja. Ya. Hitungan tinggalkan dulu. 41, 52, 53, 72, 83, 90. Yang hitungan sulit. Tinggalkan dia. Maka nanti di soal terakhir tergantung waktu. Tergantung waktunya. Kalau konsep Ibu matang, ya saya rasa lebih enak ujiannya seperti ini. Pakai ujian massal atau pakai komputer yang diadakan di tempat tertentu. Kenapa? Karena kalau sendiri-sendiri, satu, indikasinya nanti sinyal. Sinyalnya nggak stabil, selesai. Ya kasihan ya. Enakan di tempat tertentu, jadi aman. Itu dulu seperti pretest pertama 2015 ya Pak berarti? Iya benar sekali Ibu ya, betul sekali. Itu kan dulu pakai tempat. Ya mungkin di sekolah. Di sekolah jaringannya yang stabil dan mantap. Biasanya di SMK biasanya ya. Biasanya di SMK. Oke? Iya betul Pak. Benar, biasanya di SMK. Jadi caranya adalah tinggalkan dulu soal yang hitungan ini. Tergantung waktu Ibu ya. Misalnya Ibu sisakanlah waktu sekitar 30 menit ke atas. Kalau ada 30 menit sampai 5 menit lah. Ya. Maksudnya Pak, ya 30 menit lah, maksimal 30 menit lah ya untuk mengerjakan 6 soal, masing-masing 5 menit. Kalau dapat, kalau nggak dapat, Pak, waktu saya tinggal 10 menit, Pak. Jangan dikerjakan lagi, nggak mungkin dapat. Dikerjakan ambil satu soal aja, nggak dapat ya udah. Tembak aja, Bu. Kalau waktunya nggak dapat, Ibu tembak. Ini saya bukan ngajari ini ya, saya ngajari triknya aja. Kalau misal waktu kepepet, ingat waktu kepepet, jangan pula dilahap semua jawaban matematika. Nanti kacau pula kan. Waktunya kepepet 41, 52, 53, 7, 83, 90. Ibu tengok waktu. Wah, waktunya tinggal 10 menit ke bawah ini.
Ah, nggak bisa. Kalau nggak bisa, saran saya jawabannya A semua boleh, tergantung ya. B semua boleh, konsisten ya Bu ya, konsisten, jangan sampai nggak konsisten. C semua boleh. Biar dapat jawabannya yang benar, D semua boleh. E semua boleh. Sampai sini bisa dipahami Bu? Berarti Kalau waktunya itu mepet Pak, ya. Pak Amir. Ya. Berarti itu yang kalau waktunya kepepet soal di matematika kan soalnya itu kan soalnya beda-beda 41, 52 Iya, gitu. hitungan benar, Jawabannya benar. kepepet yang itu jawab aja A semua Semua begitu. benar. A B. semua, B semua. Ingat ya, waktunya kepepet. Sekali lagi waktu kepepet. Ya, ya, Pak. ya. Tinggal 10 Iya menit ke Pak, bawah. pernah itu. Soalnya begitu Pak. Itu untuk kepepet. khusus matematika aja, Pak. Iya lah Bu. Atau Yang mana mau yang lain Bu? bahasanya kalau bahasa enggak dong Pak. Nggak boleh. Bahasa gampang loh. Bahasa gampang. Bahasa kan Bentar. panjang-panjang Ya, Pak. bahasa gampang. Sudah, bentar dulu. Ya. Iya. Nggak boleh Bu ya. Nanti saya ajarin bahasa. Sabar dulu Bu. Matematika ini misalnya kepepet ya. Nanti jangan salah paham ya. Nanti saya salah paham. Iya, Ya. iya Pak. Iya, ya. Kepepet. Iya Pak. 10 menit ke bawah. Maksudnya 10 menit ke bawah tuh 9 menit ya, nggak sambung lagi. Kok 15 menit ambil aja 2 soal yang mudah yang bisa dikerjain. Nggak dapat juga tinggalkan. A semua boleh, B semua boleh, C semua boleh, D semua boleh, E semua boleh. Paham Bu? Paham. Oh ya, paham Pak. Ya. Ketika saya jadi tutor dulu waktu muda, sekarang udah tua. Ya. Oke. Belum Pak. Dulu tutor Bu, ya tutor saya dulu banyak. Saya itu Tua saya ya, Pak. mempelajari cara mendapat pilihan ganda ini, cara cepat lah, maksudnya cara yang paling orang sering menjawab itu di antara B, C, D. Pola matematika itu menjawabnya sering B, C, D, ya Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Jadi Ibu aja pilih B semua, C semua, D semua. Pak, saya mau E semua, pilih saya E. Silahkan, paham? Saya pilih A semua, silahkan. Yang penting konsisten. Jangan A, misalnya sekali lagi waktunya kepepet ya. 10 menit ke bawah. Jangan A, B, C, D, E nggak dapet. Tapi kalau A semuanya pasti dapet. Entah 2, entah 1, yang jelas dapet. Daripada salah semua, paham? Paham. Pak. Itu trik. Berarti trik kemarin kepepet. saya salah. Trik Kan kepepet. waktunya Ya. Trik kepepet, jangan coba-coba matematika. Khusus matematika. Jangan coba-coba bukan kepepet, yang trik kepepet. Kan saya kan. Berarti itu nggak boleh disilikitik ya Pak ya? Apa Bu? Saya kalau nggak bisa itu tak silikitik kok. Jangan Bu. Silik-siliknya apa toh Bu? Jangan kok enggak Ibu itu jejak. Silikitik enak dia nak iki. Jejak. Satunya di ayat. Iya, jawabannya jejak A, B, A, C, A, D gitu. B, C. Ngitung benek Bu. Enggak jejak. Jangan gitu Bu ya. Usahakan konsisten. B semua, C semua, D semua. Kenapa? Itu kalau kepepet ya, biar enak. Ada jawaban yang nyangkut. Paham Bu? khusus Iya matematika. paham Pak. Iya, jangan yang lain. Hanya untuk matematika karena ini matematika ngitung. Kadang-kadang ngitungnya Bu kalau candu Bu ya. Ingat Bu, matematika tuh candu Bu. Ketika Ibu candu ngerjakannya, nggak dapet, itu bahaya loh Bu. Paham? Saya kalau matematika Paham, saya Pak. tinggali dulu Pak. Ya, emang iya bagus. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Cuman pas kepepet waktunya nggak tahu lagi yang Nah, A atau caranya B, ini, jadi caranya nggak tahu. itu, caranya. Makanya saya bilang kalau nggak dapet tadi kan candu Bu. Mau dapet, iya nggak Bu? Matematika ini candu. Kalau nggak dapet tantangan bagi kita. Kok nggak dapet? Padahal soalnya gampang kali. Padahal susah, nggak ngerti dia. Jangan dikerjakan di awal. Kenapa? Candu. Ketika candu bahaya. Paham ya saya? Paham Pak. Cuma bahasa Indonesia yang panjang soalnya Iya, Pak. itu bisa diakalin Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mudah diakalin di matematika. Kenapa? Tinggal baca, paham Bu? Paham. Ya, paham Pak. Matematika yang dianalisis banyak, udah dibaca, dinalar. Lebih penting, Iya, iya. dihitung lagi. Paham Bu? Paham Pak. Makanya khusus matematika, nggak bisa yang lain Bu ya. Kalau kita nggak bisa langsung diisi A, nggak usah nanti-nanti gitu gimana? Iya, Pak? nggak boleh Bu, jangan lagi itu Bu. Aduh, aku bilang mau tahu Bu. Aduh, Lain lagi. udah lain trik yang ini. Aduh, kacau kita. Aduh, hancur. Nanti kata Pak Amir nih yang Dengerin nyuruh aja begitu. Bu. Aduh. Jangan lagi tuh Bu. Aduh, hanya untuk kepepet Ini kok. petuah dari Pak Amir katanya. Iya. Ini pengembangan katanya, hancur kita.
Saya nggak ada bilang gitu Bu ya, kepepet. Kita kan nggak tahu Bu. Ibu kan ngerjain soal itu kadang-kadang nggak lihat waktu, kadang-kadang lihat waktu. Biasanya banyak nggak lihat waktu. Ya. Udah Iya, Pak, kan kasihkan, keasikan candu itu. namanya. Iya, Itu Pak, namanya candu. keasikan. Candu Udah kasihkan, kena matematika. Ini udah diajarin nih. Bisa saya nih. Bam 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 nggak dapet. Bam bam bam. 1 jam kemudian baru soal nomor 60. Mati. Iya. Mati loh kalau gitu. Makanya saya bilang matematika candu, jangan di awal. Iya Pak, saya tahun 2015 kena seperti itu juga Pak. Saking candunya, Candu komputer yang menutupkan Pak. Candu. Pernah kayak Iya, gitu. Pak, Habis pernah, naik Pak, keteteran yang pengalaman, Pak. terakhirnya. Iya, candu, pasti candu. Candu tuh bahaya. Matematika tuh candu. Kenapa? Dia itu menantang kita. Hal-hal yang menantang alamiah manusia suka. Paham, Bu? Paham. Dah. Paham, Pak. Kalau candu yang nantang nanti terakhir. Kalau nggak dapet, kata Pak Amir, 10 menit, 9 menit, tembak aja B semua atau C semua. Biar nyangkut. Pak. Aman ya? Berarti B, semua C, atau D Terserah, gitu ya, Pak. terserah Ibu. Pokoknya konsisten. Paham apa Ibu? Dor aja Pak ya. Untuk Ya, ya. Pak, kalau untuk yang lain kan Bahasa nggak ya, Pak? mungkin matematika saja Pak yang Nggak bisa. ini. Hanya matematika. Jangan, jadi bilang tadi loh. Jangan ada pengembangan. Jangan ada Kalau pengembangan. Pak, maksudnya mau simple Oh, kan? Nggak boleh. Hanya matematika. Kalau IPA tuh bisa nalar, Bu. IPA bisa nalar. Bisa gampang lah IPA. Hanya bacaan. Yang nggak bisa, Ibu yang ini mana tahu pedagogik ada nggak gitu. bisa, Bu. Nggak bisa dong. Udah dibilang. Pak Amir, ini pengalaman pribadi Pak Amir, maaf mau tanya sebentar. Ya, silakan. 2015 itu saya tuh fokus di soal yang panjang. Saya itu. paham. Itu Pak. Iya. Itu namanya Ibu tantangan. Itu saya paham loh, Bu. Itu dulu namanya UKG yang kita Waktunya habis, saya belum selesai ya Pak. Ya, itu namanya Ibu tadi itu candu. Kena candu loh, Bu. Ya, saya sering kayak gitu tuh, Pak. Iya, kan saya bilang. Saya ini paham lah Bu candu. Candu itu adalah soal tantangan. Yang ibarat kata kita mau bisa ngerjakannya. Candu namanya. saya candu sama Pak Amir ini. Iya, kenapa? Matematika tuh candu. Kalau bahasa Indonesia itu masih bisa Bu. Ya, konsepnya gampang. Nanti habis matematika Indonesia itu masih gampang. Gampang sekali, nggak terlalu sulit lah. Matematika candu ya. Hati-hati ya. Nggak boleh Bu ya. Nggak boleh Ibu ada pengembangan lain. Kepepet 10 menit ke bawah. Nggak dapat 6 soal hitungan payah tuh. Jawab aja B semua. Daripada pening kepala tinggal BB sudah selesai santai istirahat. Paham? Nah. Saya percaya nih Pak rata-rata udah cantik kayak gini semua tembak B semuanya. nggak Berarti besok enggak saya selikitik lagi Pak ini Pak. Aman ya Bu ya? Sudah ya? Aman. Dulu istirahat. ada Pak. Makasih Pak. Ya, tidur dulu Bu, tidur. Besok lagi matematikanya. Saya Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Oke Bu. Minta recordnya Pak. Bu dulu Bu. Belum lagi siap ini. Minta record Pak. Soalnya nggak ikut dari awal. Record lah. Ada ya Bu nih. Nggak sabar. Belum lagi awak TN kan. Adanya